Selamat malam semuanya, saya dengan Dr. Heni. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar juga ya soal penggunaan steroid dalam praktek sehari-hari. Sebenarnya kita mau cek nih, penggunaan kita saat ini sudah rasional atau belum, kayak gitu. Apakah sudah sesuai indikasi atau belum, atau bahkan kebablasan sehingga terjadi efek samping yang berlebihan ya. Sebelum kita membahas lebih jauh soal steroid, tentu kita harus belajar dulu nih, steroid ini berasal dari mana gitu ya. Jadi obat-obat yang kita kenal sebagai steroid ini sumbernya dari mana sih? Jadi yang pertama saya akan bahas beberapa topik outline-nya. Pertama kita akan belajar tentang anatomi, fisiologi soal kelenjar adrenal. Kita tahu bahwa kelenjar adrenal ini adalah istilahnya pabriknya dari steroid itu. Kemudian kita juga akan mempelajari soal regulasi. Gimana sih kortisol atau glukokortikoid itu dihasilkan? Lalu efeknya apa saja? Jadi dampak yang ditimbulkan itu apa aja sih gitu, dan bagaimana penggunaan secara klinis dari steroid. Lalu kemudian juga nggak lupa efek sampingnya apa saja yang ditimbulkan kalau kita menggunakan steroid itu nggak bijak kayak gitu ya, dan pemilihannya bagaimana. Nanti akan ada beberapa rekomendasi dari beberapa kasus yang mungkin saya pilih, memang nggak bisa semuanya karena banyak banget sebenarnya penggunaan steroid, tapi yang mungkin sering kita pakai dalam kasus sehari-hari ya. Oke, kita mulai dari kelenjar adrenal. Kita tahu bahwa kelenjar adrenal itu dikenal sebagai kelenjar suprarenal. Dia letaknya ada di atas ginjal. Jadi kalau kita lihat di gambar ini letaknya kelenjar adrenal atau suprarenal ini ada di atasnya. Jadi tepat di atas dari ginjalnya, dan bentuknya itu segitiga. Makanya disebut sebagai triangle. Jadi triangular kayak hormon ya. Jadi sebagai kelenjar yang bentuknya kayak segitiga. Nah, kalau kita bayangkan ini bentuk segitiga, atau kita bayangkan kayak kemarin saya kasih ilustrasi itu kalau kita kayak beli kue mochi ya, tapi anggaplah kalau mochi kan bulat, ini mochinya segitiga, terus kalau kita potong, kita belah di tengah-tengah, itu akan ada dua lapisan. Jadi lapisan luar dan lapisan yang bagian dalam. Lapisan luar itu yang disebut sebagai korteks, lapisan dalam itu yang disebut sebagai medula gitu. Nah, korteks itu sendiri, jadi dari bungkusnya itu, dari bagian luarnya, kalau kita bayangkan ada kue mochi, di bagian luarnya yang kenyal-kenyal itu adalah bagian korteksnya. Nah, dalamnya itu isinya itu adalah si medulanya. Nah, yang luarnya itu terdiri dari 3 lapisan. Jadi ada lapisan dari luar ke dalam. Di sini kita lihat ada zona glomerulosa, ada fasciculata, dan ada zona reticularis. Jadi dari ketiga lapisan ini 80%, jadi terbanyak komposisinya itu dimiliki oleh zona fasciculata, dan zona fasciculata ini yang paling penting untuk pembentukan dari hormon steroid. Nanti berikutnya kita akan jelaskan. Kemudian untuk medula sendiri yang di bagian bawah itu memiliki sel namanya kromafin sel. Dia akan menghasilkan hormon yang kita kenal sebagai hormon katekolamin. Nah, katekolamin yang kita kenal itu seperti adrenal, juga norepinefrin ya. Kalau kalian pernah, kita sering pakai lah obat-obatan itu. Tapi pada saat ini kita tidak akan bahas, kita akan lebih fokus ke korteks adrenal. Nah, ini kita bahas soal korteks adrenal. Kita tahu tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 3 lapisan. Lapisan yang paling luar adalah glomerulosa, yang tengah fasciculata, yang paling bawah atau yang paling dalam yang mendekati medula itu namanya zona reticularis. Kalau mau menghafalin dari luar ke dalam itu GFR ya. Jadi GFR, G-nya paling luar, R-nya yang paling dalam kayak gitu. Zona glomerulosa ini menghasilkan hormon golongan mineral kortikoid. Jadi ini semua adalah golongan hormon steroid ya sebenarnya. Jadi mineral kortikoid, glukokortikoid, ataupun androgen ini semua termasuk steroid. Mineral kortikoid itu contohnya adalah androsteron. Dan kapan dia dirangsang? Biasanya pada saat ada peningkatan angiotensin 2 atau pada saat kadar kalium kita meningkat di dalam darah. Itu tubuh akan secara otomatis untuk merangsang aldosteron untuk dihasilkan dari zona glomerulosa. Nah, fungsinya dia jelas sekali banyak terlibat dalam keseimbangan elektrolit, terutama natrium, kalium, termasuk ion H+ atau hidrogen, dan juga termasuk nanti kalau seandainya natriumnya dia reabsorpsi, dia akan menimbulkan retensi cairan dan akhirnya bisa menyebabkan tekanan darah yang agak lebih meningkat gitu. Jadi ini adalah fungsi yang terutama dari zona yang pertama. Zona kedua yaitu fasciculata, itu menghasilkan menghasilkan hormon yang disebut glukokortikoid. Nah, ini glukokortikoid yang kita kenal sebagai kortisol atau obat-obat steroid yang seringkali kita tahu ya. Jadi obat-obatan ini dihasilkan di
Oh, kalau obat-obatan bukan, tapi kortisol itu dihasilkan dari zona fasciculata gitu. Nah, dia dirangsang pembentukannya oleh adrenal kortikotropin hormon, yaitu ACTH yang dihasilkan di pituitari anterior. Dan fungsinya dia jelas nanti kita akan banyak banget membahas, salah satunya dia adalah sebagai imunosupresan, sebagai antiinflamasi. Dia juga bisa untuk meningkatkan kadar gula darah kayak gitu. Jadi kalau kitanya lagi kelaparan atau kita belum sempat makan, dia yang akan meningkatkan proses gluconeogenesis di dalam tubuh sehingga kadar gula kita akan cenderung lebih meningkat. Nah, yang terakhir yang paling dalam yaitu zona retikularis, ini yang paling menghasilkan hormon androgen yang lemah. Jadi dia adalah prekursor untuk pembentukan testosteron di dalam tubuh kayak gitu ya. Dan ini juga dirangsang oleh ACTH. Jadi ACTH ini merangsang baik fasciculata maupun retikularis. Sebenarnya ACTH juga sedikit merangsang glomerulosa, tetapi yang paling dominan dari glomerulosa tetap adalah rangsangan dari angiotensin 2 atau dari kadar kalium kita. Oke, saya harapkan semuanya kita bisa paham dulu soal anatomi dan fisiologisnya. Karena kalau kita bisa hafal, oh hormon ini dihasilkan di mana, terus letaknya di mana, itu nanti akan mempermudah kita ketika nanti kita sudah belajar soal obat-obatan dan fungsinya. Karena pasti obat yang dibentuk itu akan sesuai dengan diusahakan akan sesuai dengan hormon-hormon yang dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, kita belajar soal regulasi dari kortisol. Kalau kita sebut kortisol, itu artinya saya berbicara soal glukokortikoid ya, hormon yang dihasilkan, hormon steroid yang dihasilkan di zona fasciculata, zona kedua yang paling banyak yang tadi saya jelaskan itu ada 80% kayak gitu. Regulasi kortisol ada bukan tiga tahap, tapi ada 3 faktor yang mempengaruhi regulasinya. Yang pertama adalah mekanisme negatif feedback. Jadi mekanisme feedback negatif yang dihasilkan sendiri oleh hormon kortisol sendiri terhadap pituitari anterior dan hipotalamus. Jadi dengan adanya kortisol di dalam darah yang dihasilkan oleh korteks adrenal, dari gambar ini kita bisa lihat, kortisol akan memberikan pengaruh negatif, jadi dia akan seperti menghambat, dia akan men-stop si hipotalamus dan pituitari anterior, dia akan bilang stop, jangan menghasilkan saya lagi nih, gitu, karena kortisolnya udah cukup dihasilkan, jadi dia akan memberikan feedback yang negatif terhadap pabrik-pabrik di atasnya, pada atasannya supaya udah nggak usah diproduksi lagi. Dia akan kasih feedback negatif ke hipotalamus dan hipotalamus juga akan merangsang pituitary anterior, tapi kan pituitary anterior juga sudah di stop juga, udah dikasih feedback negatif oleh si kortisol sehingga nanti tidak akan menghasilkan ACTH. Nah, kalau ACTH tidak dikeluarkan, maka adrenal korteksnya tidak akan bisa menghasilkan kortisol lagi. Nanti ketika kadar kortisol tubuh sudah rendah, maka kortisol akan memberikan kembali feedback ke atas bahwa oke, kita boleh dihasilkan lagi gitu. Jadi kita tahu bahwa tubuh kita itu benar-benar sistemnya itu sangat kompleks ya, jadi sangat komprehensif. Jadi dan dia itu ada hemostasis, jadi tidak semuanya dalam kondisi yang berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Segala sesuatunya dibuat oleh seimbang. Jadi yang pertama yaitu kadar yang paling feedback yang paling stimulan atau feedback yang paling ini adalah dari ACTH yang akan menghasilkan kortisol dengan merangsang adrenal cortex. Yang kedua adalah dari diurnal variation. Jadi regulasi dari pembentukan kortisol itu juga dipengaruhi oleh waktu tidur kita dan juga dari aktivitas kita. Jadi pada orang normal, kadar kortisol paling tertinggi itu adalah pada saat tapi sebelum kita bangun tidur. Jadi menjelang kita mau bangun itu kadar kortisol akan tinggi, kemudian menjelang siang atau di pertengahan sore atau siang, jadi biasanya di middle of the evening itu dia akan mencapai waktu yang di sini dibilang antara jam 9 sampai jam 12 ya kalau di sini ya. Itu waktunya dia titik tidarnya di situ paling rendah. Tapi kemudian dia akan naik secara perlahan dan kemudian dia akan tinggi lagi menjelang waktu kita tidur. Dan ini sangat dipengaruhi atau berpengaruh kalau seandainya kita sering bepergian. Jadi kalau kita sering bepergian ke luar negeri yang ada perbedaan zona waktu yang cukup signifikan, atau kemudian kita sebagai dokter kan kita sering banget kita jaga malam ya. Jadi kondisi kita atau irama tidur kita nggak teratur. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, tubuh memiliki kemampuan untuk meriset atau untuk seperti mengulang kembali produksi kita itu dalam waktu 2 minggu. Akan kembali lagi normal dan dia akan beradaptasi. Jadi misalkan kalau kita sekarang terbiasa bangun jam 6 pagi atau jam 5 pagi, tubuh itu akan kortisol biasanya akan tinggi sekitar jam 4 atau jam 5 paginya. Nah, tapi kalau kita pindah ke negara yang berbeda waktu dengan Indonesia,
Nah, itu tubuh akan pertama-tama pasti kita sempat agak, makanya kita juga sempat agak jet lag, terus stamina kita juga kayak nggak enak, itu karena kadar kortisolnya masih belum bisa beradaptasi. Nah, dia akan mulai beradaptasi dengan tempat yang akan kita tuju itu kurang lebih 2 minggu. Demikian juga kalau kita orang yang suka shift-shift, bekerja shift, itu juga lama-lama akan bisa berkompensasi dalam waktu 2 minggu. Itu jadi salah satunya. Jadi diurnal variation itu sangat berpengaruh terhadap produksi kortisol, kayak gitu ya. Nah, ketiga adalah stres. Nah, kadar stres itu juga sangat mempengaruhi dari produksi kortisol itu sendiri. Kita tahu bahwa hormon stres kita itu ada 4 macam. Kalau kita mau belajar, mungkin lebih tahu lagi. Jadi selain glukokortikoid atau selain kortisol, kita juga ada growth hormone, juga ada glukagon, dan ada yang namanya katekolamin. Itu semua adalah hormon-hormon stres. Yang maksudnya hormon stres itu apa? Hormon stres itu adalah hormon yang dihasilkan otomatis oleh tubuh kita pada saat kita itu sendiri sedang merasakan stres atau tubuh sedang mengalami suatu renjatan yang kita sendiri tidak duga. Nah, di sini dikatakan stres itu bisa bersifat fisik. Jadi seperti kita baru kecelakaan atau kena trauma, atau kita baru melakukan olahraga berat, atau seperti kita operasi, itu bisa akan mengalami kondisi stres dan kortisol akan dalam beberapa menit dia akan segera meningkat. Demikian juga stres fisiologis. Jadi stres-stres karena kita cemas atau karena kita ketakutan atau karena kita depresi atau kayak gangguan-gangguan yang membuat kita merasa nggak tenang, itu juga bisa menyebabkan kortisol meningkat. Nah, cuman sifatnya tetap sesaat ya, jadi hanya dalam beberapa menit saja pada saat stres itu terjadi dalam diri kita. Juga termasuk fisiologis, jadi stres fisiologis itu kalau kita kayak mual muntah atau kayak kita demam atau seperti kita kelaparan, itu kortisol juga akan meningkat gitu. Jadi supaya bisa istilahnya menangkal atau istilah mengatasi kondisi stres itu. Sehingga dikatakan bahwa sebenarnya kortisol ini adalah hormon yang cukup baik untuk merespon kondisi stres kita secara akut. Tapi ingat, dia hanya muncul atau hanya timbul meningkat dalam waktu yang sangat singkat. Jadi hanya pada awal-awal. Jadi dikatakan bahwa dia itu seperti brake ya. Jadi kayak sejenis rem. Jadi ketika tubuh kita ini jadi seperti pelindung. Ketika tubuh kita atau kita sendiri mengalami suatu stresor, tubuh itu secara otomatis atau kita secara otomatis akan berusaha melindungi diri agar tubuh kita itu tidak terlalu disakiti gitu. Nah, kortisol ini salah satu hormon yang akan dikeluarkan oleh tubuh untuk melindungi tubuh kita dari proses inflamasi yang terjadi. Sehingga kita akan sedikit tidak terlalu mengalami inflamasi yang terlalu berat, tetapi hanya berlangsung dalam waktu yang cukup sebentar. Jadi nanti lama-lama dia akan turun sendiri. Oleh karena itu tetap harus diatasi kondisi stres seperti sakit, trauma, biasanya kita akan kasih seperti obat anti nyeri dan segala sesuatunya. Jadi perlu diingat, regulasi kortisol dipengaruhi 3 hal. Yang pertama adalah tadi negatif feedback-nya dari kortisol sendiri terhadap pituitary anterior ataupun hipotalamus. Yang kedua adalah diurnal variation. Yang ketiga adalah kondisi stres ya. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit soal beberapa perbandingan dari obat-obat yang kita mungkin sering dengar atau kita sering pakai ya. Yang pertama adalah kayak hidrokortison, kortison, prednison, sampai betamesanto, dexamethasone. Mempermudahnya, saya biasanya membaginya adalah kita bagi golongan ini berdasarkan duration of action-nya. Jadi berapa lama obat itu bekerja kayak gitu. Golongan steroid ini dibagi menjadi 3 aja, yaitu yang short acting, long acting, dan intermediate. Golongan yang short acting itu adalah golongan hidrokortison dan kortison, atau yang kita kenal sebagai kortisol, itu hidrokortison atau kortison. Tetapi obat-obat jenis prednison, prednisolon atau metilprednisolon atau triamcinolone itu termasuk golongan obat yang intermediate. Jadi ketika obat ini masuk dalam tubuh kita, dia bekerjanya cukup lama, yaitu bisa 12 sampai 36 jam. Sementara dexamethasone atau betametasone bekerjanya sangat panjang, itu bisa lebih dari 36 jam. Bahkan beberapa literatur ada yang mengatakan dia bisa bekerja sampai 48 jam. Nah, kita perlu tahu bahwa obat-obat steroid atau glukokortikoid itu memiliki 2 macam efek yang penting. Yang pertama adalah potensi dari antiinflamasi dan potensi dari retensi natrium atau efek yang tadi seperti saya bilang dia punya efek sedikit mineral kortikoid. Dari semua obat yang memiliki potensi antiinflamasi yang tertinggi itu adalah golongan dexamethasone atau betametasone. Jadi makanya ini biasanya sering diberikan pada kondisi-kondisi orang-orang yang sakit inflamasi berat dan kita butuh segera, biasanya bisa diberikan injeksi dexamethasone kayak gitu karena kita lihat potensinya besar. Nah, untuk
mineral kortikoidnya untuk retensi natrium, kan kita tahu sendiri salah satu efek samping dari steroid itu sering bengkak ya karena retensi natrium atau juga bisa sering membuat darah tinggi. Nah, kita lihat, nah paling tinggi retensinya adalah kortison sendiri, kayak gitu ya, hidrokortison. Sementara yang paling rendah yang tidak punya efek sama sekali ya adalah desametason atau betametason. Nah, ini jadi bisa pertimbangan kalau pasiennya sudah punya darah tinggi, terus kita mau kasih obat, dan dia lagi proses inflamasi, daripada kita mempertinggi tensinya, ya kita berikan yang golongan dexamethasone. Tapi hati-hati perlu dipertimbangkan, dia long acting, jadi kerjanya panjang, sehingga resiko efek sampingnya pasti juga akan lebih besar daripada obat-obat yang lain. Ya, ini mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Oh ya, ini satu lagi soal ekuivalen dosis. Kemarin banyak yang menanyakan, jadi seperti kita lihat ini ada dosis-dosis. Mungkin yang paling sering kita pakai adalah golongan prednisolon atau metilprednisolon dan prednison ya. Ini ada yang namanya equivalent dose. Jadi kalau kita tahu metilprednisolon satu tablet yang terkecil itu kan isinya 4 mg. Itu ekuivalen atau setara dengan prednison dosis 5 mg. Jadi kalau kita mau mengganti obat, ya kita harus hitung gitu. Jadi kita harus hitung ini obat kalau saya ganti dengan obat lain ekuivalensi dosisnya berapa kayak gitu. Jadi semisalkan prednisonnya biasa kita pakai, kita biasanya orang itu minum prednison anggaplah 20 mg per hari. Nah, kita mau ganti karena prednisonnya habis, kemudian kita mau ganti dengan metilprednisolon. Berarti kita akan ganti metilprednisolonnya itu jadi 16 mg karena dia perbandingannya kalau prednison 5, metilprednisolonnya 4 mg. Jadi kalau dia 20 mg, berarti di sini 16 mg. Seperti itu salah satu contohnya ya. Demikian juga dengan obat yang lain. Kalau kita mau mengganti juga dengan cara seperti itu. Jadi kita harus hafal dosisnya, ekuivalen dosisnya itu berapa supaya nggak salah. Jadi bukan diperkira-kirakan ya. Nah, sekarang ada 4 efek primer dari glukokortikoid yang nanti kita akan pelajari. Yang pertama adalah antiinflamasi, kemudian juga ada imunosupresan, antiproliferatif, juga sebagai vasokonstriksi. Mungkin yang paling kita sering pakai ini kan kita tahunya adalah antiinflamasi sama imunosupresif. Kenapa? Karena gini, jadi hormon steroid itu mungkin kita juga harus tahu bahwa dia bahan dasarnya itu adalah kolesterol. Jadi pembentukan dari hormon-hormon steroid yang tadi mineralokortikoid, glukokortikoid, termasuk yang weak androgen tadi itu bahan dasarnya adalah kolesterol. Nah, ketika dia masuk ke dalam adrenal, dia akan berespon terhadap enzim-enzim yang ada terjadi di sana. Nanti kemudian dia akan berubah masing-masing menjadi hormonnya sendiri-sendiri. Jadi ada yang berubah jadi androgen, ada yang jadi aldosteron, ada yang menjadi kortisol. Nah, karena bahan dasarnya adalah kolesterol, maka sifatnya dia adalah lipofilik. Jadi dia suka lemak. Karena sifatnya itu artinya kalau obat ini dipakai, dia bisa masuk ke dalam inti sel tubuh kita. Jadi dia bekerja bukan cuma sekedar di luar sel, tapi dia bisa bekerja di nukleus dan dia bisa mengubah dari transkripsi gen yang ada di nukleus dari sel atau dari organ tersebut. Nah, reseptor dari glukokortikoid itu dinamakan glukokortikoid reseptor. Jadi ketika ada obat masuk, itu kan selalu ada reseptor yang istilahnya ada pintu masuknya ya, ada gerbangnya yang ada di nempel, anggaplah nempel di organ itu. Misalkan di liver lah, dia akan ada glukokortikoid reseptor, glukokortikoidnya atau kortisolnya ditangkap, nah kemudian dia bisa masuk ke dalam selnya si liver. Nah di situ dia bisa membentuk dua macam. Jadi dia bisa mengalami yang namanya transrepresi, bisa mengalami yang namanya transaktivasi. Transrepresi itu artinya adalah dia bisa menghambat gen-gen dari aktivasi inflamasi. Jadi gen-gen yang merangsang proinflamatori itu dihambat sama dia. Tetapi kalau dia merangsang gen-gen yang antiinflamasi, itu akan membuat juga dia namanya adalah transaktivasi. Jadi tergantung bagaimana dia bekerja di dalam selnya di nukleus. Kalau untuk imunosupresan, dia bekerjanya dengan cara yang agak sedikit berbeda. Jadi kalau imunosupresan ini, dia bekerja dengan cara bahwa dia akan mengaktifasi dari T limfosit, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, sehingga T limfosit tidak bisa mengeluarkan sitokin-sitokin proinflamasi. Ya. Dan kemudian ada efek-efek samping seperti antiproliferatif dan vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi yang sering kita pakai karena dia memiliki efek samping
untuk menghambat kerja dari histamin. Jadi mediator-mediator histamin bisa dia hambat untuk dikeluarkan, juga dia akan menghambat juga vasodilator mediator yang lain seperti protrasiklin, sehingga dia bisa mengurangi gejala-gejala seperti kalau kita tahu kayak bronkokonstriksi atau juga pada pembengkakan pembuluh darah itu juga bisa. Tetapi ingat nanti cara kerjanya dia lebih lambat, berbeda dengan obat-obat yang biasanya kita pakai ya. Nah, ini adalah beberapa klinis yang sering kita pakai. Yang pertama pasti di bidang alergi sama respirologi ini sering banget, jadi seperti penggunaannya pada asma eksaserbasi akut, juga pada PPOK yang eksaserbasi akut, itu juga sering kita pakai. Terus kemudian juga pada rinitis alergi atau mungkin kayak urtikaria, anafilaksis, terus seperti obat kita kalau alergi makanan atau alergi obat kita juga sering menggunakan kortikosteroid dan itu memang terindikasi. Kemudian untuk golongan dermatologi seperti dermatitis, endokrin juga kalau misalnya terjadi adrenal insufisiensi, pada pencernaan itu kalau kita tahu ada penyakit imun di usus seperti UC atau CD di mana ada gangguan imunitas, juga terjadi hepatitis autoimun, itu juga bisa kita berikan kortikosteroid. Demikian juga kalau hematologi seperti leukemi atau kalau seandainya ada kelainan pembuluh darah, jadi ada bercak-bercak, ternyata kita lihat trombositnya rendah dan biasanya terjadi pada wanita muda, nah itu biasanya ITP, nah itu pasti obatnya juga golongan steroid. Pada bidang mata itu juga kalau terjadi uveitis atau konjungtivitis yang ada keratokonjungtivitis terjadi itu juga bisa diberikan steroid. Jadi cukup banyak sebenarnya penggunaan klinis dari kortikosteroid sistemik ini. Lalu juga di bidang reumatologi itu sering ya. Jadi kalau orangnya seperti terutama keluhannya artritis atau nyeri-nyeri sendi itu sering sekali. Atau pasien-pasien lupus itu jelas nggak bisa lepas dari steroid pada awal-awal terapinya. Organ penyakit-penyakit lain seperti transplantasi organ, kemudian juga pada sindroma nefrotik itu juga sering sekali kita berikan steroid ya pada awal-awal gitu. Nah, cuman kita harus tahu walaupun klinis indikasi klinisnya banyak, tetap yang namanya efek sampingnya pun banyak ya. Nanti kita akan bahas soal efek sampingnya ini cukup agak sedikit detail, maksudnya nggak ya kalau supaya kita juga bisa tahu ya. Jadi seperti contohnya osteoporosis, dia bisa mengakibatkan adrenal supresi atau adrenal insufisiensi, juga bisa menyebabkan carcinoid appearance, orangnya itu jadi kayak mukanya bulat, terus ada kayak punuk unta yang di belakang di daerah di antara bahu, ada kayak benjolan di sini. Kemudian dia juga bisa meningkatkan gula darahnya tinggi, juga ada katarak, glaukoma. Nah, katarak atau glaukoma ini pada pasien-pasien penggunaan steroid itu biasanya terjadi kalau penggunaannya lebih dari 1 tahun. Jadi orangnya minum obat-obat steroid terus selama 1 tahun. Nah, biasanya dia akan bisa meningkatkan tekanan intraokuler pada mata dan juga bisa menyebabkan atrofi dari saraf mata. Nah, kalau obat dihentikan, biasanya beberapa orang kalau tidak berkelanjutan itu bisa membaik. Tetapi kalau sudah terkena sarafnya yang atrofi, itu tidak bisa kembali ya. Jadi dia tidak bisa pulih kembali gitu. Jadi itu efek samping yang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai pasien-pasien yang kalau kita kasih steroid terus dia apalagi suka minum sendiri dan beli sendiri, akhirnya timbul gejala katarak maupun glaukoma. Nah, pada gangguan gastrointestinal itu juga sering terjadi ulcus pepticum. Pada orang-orang tertentu itu sangat sering sekali terjadi kayak perutnya perih atau bisa sampai perdarahan. Ternyata setelah kita tanya ada penggunaan steroid. Tetapi beberapa penelitian itu saya kemarin sempat membaca bahwa ternyata penggunaan steroid tunggal, jadi hanya steroid saja, itu hampir jarang sekali menyebabkan gangguan ulcus pepticum, apalagi sampai perforasi. Tetapi apabila ia digabung dengan pemakaian NSAID atau pemakaian obat anti nyeri, baru itu biasanya bisa meningkatkan resikonya, gitu ya. Jadi resiko untuk terjadinya ulcus pepticum dan bahkan sampai perforasi. Di beberapa literatur bahkan sampai dijelaskan bisa terjadi akut pankreatitis juga pada pasien-pasien dengan penggunaan steroid jangka panjang. Untuk kelainan seperti cardiovascular disease atau dislipidemi itu jelas terjadi, seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa
bahan dasarnya dari steroid itu sendiri kan kolesterol. Jadi kalau kita minum dalam jangka panjang, pasti dia akan meningkatkan resiko dislipidemi sendiri. Kemudian kardiovaskulernya meningkat. Kenapa? Karena tadi kalau penggunaan steroid yang pertama bisa mengakibatkan gula darah juga tinggi. Jadi orang jadi hiperglikemi. Kemudian dia juga akan ada resiko dislipidemi juga kayak gitu ya. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan akhirnya kardiovaskulernya dia meningkat tinggi gitu. Bahkan seperti infak ataupun seperti penyakit-penyakit trombosis yang lainnya. Pada beberapa kasus bahkan dapat terjadi yang namanya aritmia atau bisa terjadi sudden death pada penggunaan steroid dosis tinggi atau yang namanya pulse dose. Jadi kalau kalian pernah menangani atau kalian pernah bekerja di rumah sakit terus kemudian menjadi asisten dokter penyakit dalam gitu ya. Biasanya pada pasien-pasien lupus yang flare atau penyakit-penyakit rheumatoid yang flare itu dikasih steroid dosis tinggi yang bahkan sampai metilprednisolonnya bisa sampai 1 gram sampai 500 mg dan disuntikan dalam waktu yang cukup cepat. Biasanya bisa setengah sampai 1 jam. Nah, tetapi dari beberapa penelitian kalau pasien itu memiliki sakit jantung atau riwayat ya, memiliki riwayat sakit jantung atau riwayat sakit ginjal, pemberian pulse dose dalam waktu yang cepat itu bisa mengakibatkan aritmia dan juga bisa menyebabkan terjadinya sudden death pada pasien-pasien tersebut. Sehingga pada pasien-pasien seperti itu disarankan penggunaan atau pemakaian pulse dose-nya itu lebih diperlama pemberian infusnya. Jadi biasanya kita sarankan untuk pemberian infusnya 2 atau 3 jam. Jadi diencerkan di dalam infusan, kemudian dia diberikan kurang lebih sampai 2 sampai 3 jam. Nah, itu bisa mengurangi resiko terjadinya cardiovascular disease terutama aritmia dan juga sudden death kayak gitu. Nah, kemudian dia juga salah satu bisa mengakibatkan gangguan psikiatri atau kognitif. Jadi beberapa pasien yang diberikan steroid itu sering sekali mengalami gangguan tidur. Terus juga bisa mengalami agitasi ya. Jadi kayak kecemasan, kayak gelisah seperti itu. Karena dan itu biasanya terjadi pada orang-orang yang penggunaannya juga lama. Jadi biasanya efek samping yang ditimbulkan oleh sistemik kortikosteroid ini itu biasanya penggunaan yang lama. Jadi rata-rata itu biasanya penggunaannya lebih dari 3 bulan atau biasanya antara 6 bulan sampai lebih dari 1 tahun kayak gitu. Jadi itu bisa mengakibatkan seperti itu. Dan kalau kita hentikan atau kita mulai turunkan dosis steroidnya, maka dia biasanya akan kembali membaik. Jadi dia akan gejala itu akan hilang dan akhirnya kemudian akan kembali normal kembali. Dan terus yang terakhir juga efek samping yang kita perlu tahu yaitu imunosupresan ya, seperti yang tadi bahwa dia mempengaruhi kerja dari sel T limfosit yang akhirnya menyebabkan sitokin-sitokin inflamasi juga menurun, dan karena sitokin inflamasi berarti tubuh kita juga tidak akan terlalu bisa berespon untuk melawan antigen-antigen atau kuman atau bahan-bahan asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini akan saya jelaskan beberapa sedikit yang penting. Pertama dari osteoporosis seperti fraktur dan osteonekrosis. Ini sering banget kan kita dapat. Kalau kalian sering pernah bertemu dengan pasien yang tiba-tiba usia muda terus badannya udah sakit semua, tulangnya terasa sakit, biasanya keluhannya karena nyeri-nyeri tulang. Nah, setelah kita foto atau setelah dilakukan BMD, bone mineral density, ternyata ada gangguan tulang dan ternyata setelah ditanya ada riwayat penggunaan steroid yang lama. Nah, itu salah satu efek samping dari penggunaan steroid yang lama. Di literatur dikatakan biasanya yang terjadi gangguan osteoporosis atau fraktur itu biasanya timbul setelah penggunaan steroid 6 sampai 12 bulan pertama. Jadi kalau dia pakai seperti itu, biasanya akan mulai timbul gejala-gejala ini. Jadi biasanya tulang-tulangnya sakit semua, keluhannya seperti itu. Dan bahkan kalau yang kondisi parah bisa terjadi fraktur. Dan itu biasanya juga digunakan dalam dosis yang cukup ya, jadi cukup tinggi itu 5 mg per hari. Jadi lebih dari 5 mg per hari dosis prednisolon atau dosis obat lainnya yang ekuivalen kayak gitu. Dan dia juga meningkatkan resiko fraktur hanya dalam juga 3 bulan. Dan dia bahkan di sini bisa lebih cepat katanya. Nah, bagaimana bisa terjadi prosesnya ini? Jadi proses ini terjadi kalau glukokortikoid terlalu berlebihan, dia memiliki efek secara langsung di tulang. Jadi dia akan meningkatkan proses osteoklas. Jadi osteoklas itu kan yang istilahnya kalau mungkin kita gampangnya memakan si tulangnya itu, sehingga dia akan terjadi osteoporosis dan akan meningkatkan resiko terjadinya fraktur. Tetapi glukokortikoid, seperti tadi saya bilang, dia bisa masuk ke dalam sel dan dia bisa mengubah dari transkripsi gen-gen. Nah, dia akhirnya bisa mempengaruhi termasuk pembentukan alternate dari growth hormone, paratiroid, kemudian juga menghambat dari absorpsi dari kalsium yang kita makan yang ada di usus, tetapi dia meningkatkan ekskresi kalsium yang ada di urin ya. Dan dia bisa meningkatkan katabolisme, baik
katabolisme otot maupun katabolisme dari vitamin D. Nah, padahal dua-duanya itu sangat penting untuk istilahnya untuk posisi atau postur rangka kita. Jadi kalau otot kita jadi gampang capek, kemudian vitamin D-nya juga berkurang, kita akhirnya mengalami jatuh ke kondisi miopati. Jadi otot-ototnya bukan cuma tulang, tapi ototnya nyeri semua, dan akhirnya resiko jatuhnya akan tinggi, dan sekali lagi akan bisa menyebabkan fraktur pada akhirnya. Jadi hati-hati, ini mekanismenya aja cukup banyak dan cukup ribet, tapi kalau kita nggak bijak, kita akan bisa menyebabkan pasien-pasien kita jatuh ke dalam hal seperti ini. Atau kalau kita dapatkan pasien seperti ini, usia muda, usia-usia yang harusnya belum waktunya osteoporosis atau fraktur, nah kita harus tanya riwayat pakai steroidnya sering atau enggak, kayak gitu ya. Terus kedua, yang berikutnya yang penting juga, kalau kita mendapatkan adrenal suppression atau adrenal insufficiency. Jadi yang namanya adrenal insufficiency itu di mana kadar kortisol di dalam tubuh kita itu rendah sekali. Jadi seperti kita tahu tadi bahwa kortisol itu kan akan memberikan feedback ke ke pituitari anterior dan ke hipotalamus untuk menghasilkan ACTH ya. Nah, ACTH akan merangsang kembali kortisol, merangsang kembali adrenal cortex untuk menghasilkan kortisol. Nah, itu adalah fisiologis yang normal. Tetapi bila kita memberikan atau pasien itu minum obat steroid dalam jangka waktu yang lama, apalagi dosisnya besar, kan lama-lama di dalam tubuh kita akan terus cenderung tinggi terus tuh kadar steroidnya. Nah, tubuh seperti tadi dia memiliki efek feedback negatif ke atas ke bagian pituitari kita sama hipotalamus. Dia akan ngomong sih ke pituitari, dia bilang udah stop bikin ya karena dalam tubuh ini udah tinggi nih steroidnya atau udah tinggi nih kortisolnya gitu. Akhirnya pituitari anterior, si hipofisanya itu tidak akan lagi memproduksi ACTH. Nah, itu berlangsung berbulan-bulan. Kenapa? Karena steroidnya diminum terus, sehingga kadar kortisol kita kan tinggi terus. Nah, ACTH akhirnya tidak terangsang juga terus-menerus. Karena ACTH tidak merangsang terus-menerus, maka tidak ada yang bisa merangsang atau menstimulasi adrenal cortex untuk menghasilkan kortisol endogen. Jadi kortisol yang memang dihasilkan di dalam tubuh. Karena dari awal sudah lama menggunakan steroid atau pasien sudah lama menggunakan steroid dosis yang cukup tinggi di dalam tubuhnya kayak gitu, sehingga adrenal korteksnya lama-lama mengalami atrofi ya. Di sini kita lihat dia mengalami yang namanya dia mengalami yang namanya adrenal atrofi gitu. Nah, kalau dia mengalami adrenal atrofi, jelas maka tubuh kita, adrenal korteks kita jadi tidak bisa menghasilkan kortisol endogen lagi. Nah, itu akan menjadi bermasalah apabila tiba-tiba kita stop si glukokortikoidnya. Entah dia lupa beli, mungkin pasiennya lupa beli, atau pasiennya malas minum obat, tiba-tiba pokoknya di stop aja obatnya. Nah, bayangkan kortisolnya tadi ya tergantung obatnya juga, long acting-nya berapa lama, tapi kan tadi rata-rata mungkin sekitar 12 sampai 36 jam lah. Berarti kan kurang lebih dalam 1 hari dia mungkin masih bertahan, tapi ketika besok-besoknya dia nggak minum, itu akan mengalami kadar kortisol yang rendah. Nah, kalau kortisol kita rendah, apa yang terjadi? Kita tahu efek sampingnya kortisol yang rendah, pasien itu pasti hipoglikemi, karena salah satu khasnya dari kortisol dia akan meningkatkan gula kan, dia pasti hipoglikemi. Kemudian karena dia juga punya efek mineral kortikoid sedikit, sehingga dia juga akan bisa mempengaruhi absorpsi dari natrium dan kalium dalam tubuh kita, sehingga orangnya akan cenderung hipotensi karena natriumnya tidak bisa diabsorpsi, dan pasiennya juga bisa cenderung hipokalemi juga kayak gitu ya. Jadi kalau itu terjadi, biasanya kalau kita mendapatkan pasien-pasien seperti itu, kita harus segera untuk mencurigai nih, jangan-jangan pasien ini sudah ada adrenal insufficiency. Nah, jadi ini disebabkan karena kurangnya produksi kortisol endogen karena hambatan yang di sini ya, karena si ACTH-nya udah kita bikin tidur dari lama, terus tiba-tiba dia dibangunin, nggak bisa dibangunin mendadak gitu si ACTH ini. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai menurunkan atau menghentikan penggunaan steroid, apalagi dia udah jangka panjang secara mendadak kayak gitu ya. Nah, ini kan tadi kebanyakan kita bicara soal sistemik. Kalau saya bicara sistemik itu artinya saya bicara soal penggunaan steroid oral atau injeksi. Tetapi ternyata dalam beberapa kasus tertentu, steroid inhalasi, steroid topikal atau intraokuler yang untuk mata yang diteteskan itu ternyata juga bisa memiliki efek samping sistemik kalau dia penggunaannya lama. Biasanya katanya lebih dari 1 atau 2 tahunan kayak gitu. Dan dia akan menumpuk karena dosisnya akan terakumulasi sehingga dia akan memiliki efek sistemik. Tapi kalau dia penggunaannya dalam jangka waktu yang sebentar,
biasanya memang dia tidak akan menimbulkan efek sistemik kayak gitu. Nah, juga tadi kalau seandainya kita menggunakan steroid-steroid golongan yang long acting itu juga akan bisa menimbulkan resiko adrenal supresi yang lebih hebat juga. Kenapa? Karena dia efek samping steroidnya itu lama. Jadi untuk membangunkan ACTH-nya juga pasti akan lebih lama sedikit gitu ya. Oke, nah tadi kalau seandainya terjadi adrenal insufisiensi, maka terapinya ya kita berikan hidrokortison. Kenapa pilihannya hidrokortison? Karena hidrokortison itu tadi kan sifatnya short acting, dia bekerjanya antara eh, kurang lebih 12 jam. Nah, itu mirip dengan tadi ya siklus diurnal kita. Pada tubuh kita tadi yang tadi saya sudah jelaskan di awal, kalau kortisol kita banyak di pagi sebelum kita bangun, kemudian dia akan turun pada siang atau menjelang sore dan dia akan naik lagi. Jadi kalau kita ngelihat siklusnya, dia seperti hanya 12 jam turun, terus nanti 12 jam lagi akan naik. Nah, itu mirip dengan cara kerjanya hidrokortison. Makanya biasanya terapinya juga hidrokortison kayak gitu. Lebih sesuai dengan fisiologis tubuh kita. Nah, terus kalau kita mencurigai, kapan sih kita mencurigai pasien-pasien itu mengalami adrenal insufisiensi? Nah, di sini pertama kalau tadi pasien itu sudah memakai steroid lebih dari 2 minggu secara berturut-turut. Jadi dia minimal minum steroid itu ada 2 minggu. Jadi 2 minggu dia minum terus-terusan, itu kita harus curiga. Jangan-jangan terus tiba-tiba stop ya. Jangan-jangan dia sudah mengalami namanya adrenal suppression atau adrenal insufisiensi. Atau dalam 6 bulan terakhir, dia pernah minum obat steroid total ada lebih dari 3 minggu. Jadi misalkan di bulan pertama, terus kemudian dia minum lagi di bulan berikutnya, seminggu lagi dia minum lagi. Tapi kalau ditotalkan dalam 6 minggu ini dia bolak-balik minum steroid, stop, minum steroid, stop. Nah, tapi total bisa ada 3 mingguan. Nah, itu kita harus curiga kalau bisa ada kemungkinan gejala ke adrenal insufisiensi. Termasuk tadi, jadi bukan cuma sekedar penggunaan obat, tapi juga gejalanya. Triasnya itu juga harus ada, bukan trias, tapi gejala hallmarknya harus ada. Biasanya pasiennya hipotensi dan pasiennya hipoglikemi, terus lemes, kayak nggak punya tenaga. Pasien-pasien yang dengan adrenal insufisiensi itu kayak orangnya tuh cenderung letargi atau cenderung ngantuk dan cenderung nggak kayak nggak punya semangat hidup gitu. Kadang-kadang kita pikir dia depresi, tapi ternyata gara-gara adrenalnya yang hormon kortisolnya yang terlalu rendah ya. Jadi kalau kita mendapatkan pasien-pasien seperti ini, terus dari anamnesis ada penggunaan riwayat steroid jangka panjang, kita harus curiga, jangan-jangan pasiennya adrenal insufisiensi. Nah, kemudian gimana cara screeningnya? Mungkin untuk screeningnya memang nggak bisa dikerjakan di puskesmas atau di vaskes lini pertama ya, tapi minimal kalau kalian nanti di rumah sakit atau kalian kerja di UGD, kalian atau jadi asisten dari dokter spesialisnya mungkin bisa tahu sedikit kayak gitu. Jadi yang pertama kita harus cek yang namanya kortisol pagi hari. Kenapa pagi? Karena jelas itu kortisol yang paling tinggi. Jadi kalau di rumah sakit biasanya kita pemeriksaannya mintanya jam 5 atau sebelum jam 6 pagi. Karena biasanya kan kita bangun tidurnya jam segitu ya. Kecuali memang dia orang yang bangun tidur jam 4 pagi ya berarti dia harus diambil kurang lebih bisa jam 3 pagian. Tapi yang jelas harus sesuai dengan iramanya tidurnya dia gitu. Nah, tapi sebelum dia dicek nggak boleh minum obat sama sekali. Nggak boleh minum obat steroid sama sekali dan kemudian tidak perlu puasa. Nah, kalau seandainya kortisolnya itu dia tinggi, artinya ya itu berarti bukan atau tinggi atau normal. Tetapi kalau kortisolnya yang pagi hari itu rendah, artinya kecurigaannya dia sudah mengalami yang namanya adrenal insufisiensi. Karena harusnya di pagi hari itu kadarnya tinggi sekali kayak gitu. Nah, di sini ada screeningnya. Jadi kalau seandainya pagi hari aja dia kurang dari 85, batasannya biasanya 500 ya, itu maka dia sudah didiagnosis sebagai adrenal suppression atau adrenal insufisiensi. Tapi kalau seandainya kondisi kortisolnya masih rendah, tapi tidak di bawah 85, jadi misalkan masih 400, 300, nah itu masih ada kemungkinan adrenal insufisiensi atau adrenal suppression. Nah kalau kayak gitu, tapi karena kita masih curiga, kita harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi bisa diperiksa ACTH-nya, bisa dikasih stimulus-stimulus yang lain. Nah itu biasanya kita akan refer ke endokrinologis. Jadi ke KIMD kita konsulkan supaya dievaluasi lebih lanjut. Tuh. Nah ini sekilas supaya kita juga tahu nih, jangan sampai kita kelewatan kalau dapat pasien-pasien seperti ini supaya kita tahu kapan kita curiga pasien itu adrenal suppression. Nah, ini caranya yang penting ya. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa kita tidak boleh untuk menghentikan steroid secara mendadak.
Nah, yang kita minta kan supaya steroid itu dihentikan secara perlahan-lahan, istilahnya tapering ya. Kalau kalian mungkin pernah dengar instruksinya tap off steroid kayak gitu. Nah, itu yang namanya jadi dihentikan secara perlahan-lahan. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya tadi, jadi tidak membangunkan, karena kita nggak bisa membangunkan si ACTH yang udah ditidurin udah lama kayak gitu. Jadi dia harus dibanguninnya pelan-pelan. Jadi harus dirangsang pelan-pelan. Jadi supaya nanti akan ada rangsangan lagi dari ACTH supaya bisa merangsang lagi si adrenal korteksnya sehingga adrenal korteks kita bisa menghasilkan kortisol endogen. Nah, biasanya tapering itu bisa berlangsung sampai 2 bulan atau lebih. Nah, itu tergantung nanti gimana dosisnya, tergantung gimana apa namanya cara tapering yang akan kita lakukan. Tapi prinsipnya seperti ini. Jadi biasanya akan kita turunkan setelah kita memberi minimal tadi kan minimal biasanya 2 mingguan ya, atau dia udah minum dosis itu 1 bulan dan kita udah ngelihat wah dia udah mulai ada efek samping nih, mukanya udah mulai bulat, terus badannya kok udah mulai peningkatan berat badannya juga udah nggak signifikan banget. Nah akhirnya kita udah tahu bahwa ini saatnya di tapering, kan kita nggak boleh stop mendadak ya, walaupun sudah muncul gejala seperti itu nggak boleh di stop mendadak. Kita harus tapering pelan-pelan. Nah cara taperingnya di sini sudah dijelaskan bahwa kita harus bisa turunkan dosisnya, itu bisa diturunkan antara 2,5 sampai 5 mg, biasanya bisa sampai 5 mg tiap 3 sampai 7 hari. Sampai dosis prednison secara fisiologis itu tercapai. Dosis fisiologisnya berapa sih? Rata-rata dosis fisiologisnya itu adalah 5 mg per hari prednison. Jadi itu adalah dosis yang biasanya dianggap sesuai atau setara dengan kadar kortisol fisiologis atau kadar kortisol endogen kita kayak gitu ya. Jadi nanti kita harus belajar tapering. Jadi misalkan dalam sebulan dia biasa minum 20 mg lah, anggaplah 20 mg biar kita gampang. Atau mungkin paling gampangnya biasanya dia kan kita jarang ngasih dosis 20 ya. Biasanya mungkin dia minum, dia minum 2 tablet, 2 tablet, 2 tablet, pagi, siang, sore, dia minum seperti itu. Nah, cara taperingnya seperti apa? Ya kita turunkan. Jadi mungkin dalam 3 hari kita turunkan jadi 2, 2, 1. 3 hari lagi atau 5 hari lagi kita turunkan 2, 2, 0. Berikutnya lagi kita turunkan 2, 1, 0. Nah, kapan kalau dia memakainya 3 kali sehari, pemberiannya pagi, siang, malam, kita harus selalu menurunkan dari malam hari. Karena dari berdasarkan diurnal kita, diurnal variasinya, dosis terkecil itu kan malam. Jadi kita harus stop dosis terkecil endogen kita itu harus diturunkan dari malam hari. Supaya yang pagi harinya tinggi ya tetap tinggi. Baru yang terakhir di stop pagi. Jadi jangan tiba-tiba stop yang pagi hari. Karena pagi hari kan kita harus tinggi ya kortisolnya gitu. Maksudnya kadar kortisol kita tinggi. Kalau kita stop secara mendadak, maka tubuh tiba-tiba akan seperti shutdown juga gitu. Jadi harus dari malam, siang, kemudian pagi. Kalau kita hanya ngasih sekali sehari, ya coba kasih di pagi hari, kemudian diturunkan dosisnya seperti itu. Jadi awalnya 20, jadi 15, jadi 10, terus jadi 5. Nah, kita pertahankan sampai pasien kira-kira efek sampingnya hilang, mungkin kemungkinan bisa kita stop. Kalau memang dia kasus-kasus yang butuh jangka panjang, minimal dia bisa dalam dosis minimal yang bisa tidak membuat efek samping yang berlebihan kayak gitu ya. Dan semuanya itu tidak ada konsensus atau tidak ada guideline yang resmi dari bagaimana cara tapering ini. Jadi semuanya bervariasi dari tiap dokter dan bervariasi dari tiap kasus. Tidak ada yang paling benar, tidak ada juga yang gimana caranya. Cuman yang jelas tidak boleh di stop secara mendadak terus moro-moro mendadak dihentikan seperti itu ya. Nah, kemudian salah satu efek samping yang tadi kalau kita penggunaannya lama sekali, kita tahu yang namanya Cushing syndrome ya. Nah, dia akan membentuk yang namanya Cushingoid appearance dan berat badan yang tinggi. Ini hallmarknya itu biasanya tadi mukanya bulat seperti bulan, nanti kita bilang kayak moon face. Terus kemudian ada punuk untanya ini. Ini bukan di leher bagian atas ya, tapi di bagian bawah di antara bahu. Jadi di bagian sini, di bagian sebelah sini, bukan di leher gitu ya. Kan memang ada orang gemuk yang terus kalau kita lihat kalau misalkan dia nggak punya rambut gitu ya, biasanya kan suka ada yang nongol gitu ya di sini ya. Jangan itu semua dibilang buffalo hump ya, bukan seperti itu kayak gitu ya. Terus kemudian biasanya perutnya juga agak membesar. Nah perutnya membesar, jadi terus ada stretch mark. Stretch marknya itu warnanya khas, jadi warnanya kayak agak sedikit pink atau ke unguan gitu, biasanya warnanya seperti itu. Tapi padahal beda sama strienya ibu hamil. Jadi strienya itu biasanya warnanya kemerahan gitu ya. Dan kulitnya itu biasanya lama-lama kulitnya itu pucet. Jadi warnanya itu warna-warna bukan putih tapi ya
kayak tipis gitu, kulitnya tuh lama-lama tipis kayak gitu. Dan ini ada khasnya lagi adalah namanya pendulous abdomen. Jadi perutnya itu kayak ngegelambir di bawah. Jadi beda kalau ibu hamil kan membelendungnya ke depan gitu ya. Tapi kalau ini kayak besar, terus dia kayak menggelandung di bawah gitu loh. Kayak kalau kita lihat kayak saknya tinju gitu. Jadi dia kayak di bawah ada yang menggelandung gitu kayak ya orang bilang pasti kalau perempuan gitu rasa nggak nyaman karena kayak kayak pakai celana atau pakai itu kayak ada yang menggelambir di bagian bawahnya seperti itu. Jadi itu salah satu khas kalau kita mendapatkan pasien dengan klinis seperti ini, kita harus curiga nih, jangan-jangan dia ada riwayat penggunaan steroid lama kayak gitu ya. Steroid itu bisa banyak ya. Jadi kadang beberapa yang kita sering kalau di daerah ada beberapa yang jamu-jamuan atau obat herbal tuh ternyata dicari dikasih steroid gitu ya. Kita nggak menuduh, tapi juga harus salah satu yang biasa kita tanyakan. Jadi apakah ada penggunaan jamu-jamu nggak Bu, atau penggunaan obat-obat herbal, apalagi yang nggak tahu, yang nggak ada kayak BPOM atau nggak ada ini dia beli sembarangan kayak gitu, kadang-kadang tuh sering banget dikasih kandungan steroid. Jadi harus ditanyakan, bukan cuma sekedar obat, tapi mungkin juga bisa dari herbal ataupun jamu yang ada ternyata kandungan steroidnya ya. Kalau ini terjadi, tadi terapinya caranya adalah juga nggak boleh dihentikan secara mendadak. Kita harus tapering, jadi harus dihentikan secara gradual gitu dengan cara yang tadi seperti dan atasi semua nanti kita harus jelaskan dengan obatnya di gradual apa di tapering secara perlahan, biasanya gejalanya juga akan hilang secara pelan-pelan kayak gitu. Nah, kemudian salah satu juga yang penting adalah hiperglikemi ya. Jadi salah satu kita lihat tadi bahwa salah satu gejalanya dia akan mengalami gula darahnya tinggi. Prinsipnya adalah kalau glukokortikoid atau steroid kita berikan dalam waktu beberapa jam, biasanya rata-rata dalam waktu bisa sampai 12 sampai 24 jam itu bisa terjadi peningkatan gula darah. Kenapa? Karena tadi yang pertama dia meningkatkan proses gluconeogenesis, terutama di liver kan. Terus kemudian dia juga menurunkan sensitivitas insulin. Jadi dia meningkatkan resistensi insulin. Itu dua prinsip pertama, dua prinsip yang penting yang kenapa steroid itu menyebabkan kadar gulanya tinggi. Karena dia meningkatkan gluconeogenesis dan juga menurunkan sensitivitas dari insulin. Sehingga gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel dan nggak bisa dipakai oleh sel. Nah, dari beberapa penelitian, kalau seandainya pasien itu awalnya normal ya, jadi kalau kita misalnya merawat pasien, kita di poli, ketemu pasien, dan kita ngerasa dia butuh dikasih steroid, kalau pasien itu kita harus tanya, dia dari riwayat diabetes atau enggak. Kalau dia dari riwayat diabetes, jelas mungkin obat-obatannya butuh dosisnya dinaikkan. Dan biasanya kita akan kasih insulin, itu lebih cepat untuk menurunkan gula darahnya. Tetapi apabila pasien ini dari awal dia tidak ada resiko diabetes, jadi dia bilang, saya nggak ada riwayat gula. Nah, kita mau kasih, evaluasinya bisa dimulai 48 jam setelah pemberian glukokortikoid. Karena dalam 48 jam itu biasanya mulai bereaksi ini dan baru kelihatan gula darahnya kayak gitu. Jadi apalagi kalau kita pemberiannya secara oral. Jadi 48 jam kita perlu evaluasi gula darahnya. Kalau ternyata normal, kita masih bisa evaluasi lagi tiap 3 atau 6 bulan. Kalau memang glukosteroidnya kita pakai dalam jangka waktu yang panjang. Nah, beberapa penelitian juga menyatakan bahwa yang dipengaruhi dari obat ini adalah kadar gula darah setelah makan. Jadi justru bukan kadar gula darah puasa. Pada beberapa orang, penggunaan steroid ini lebih mempengaruhi kadar gula darah setelah makan. Jadi kadang-kadang puasanya masih bagus, tapi setelah makannya justru tinggi. Kenapa? Saya kira sih saya setuju karena berpengaruh terhadap insulin resistensinya tadi ya. Jadi kalau kita makan kan harusnya gula yang kita makan bisa masuk ke sel, tapi karena dia meningkatkan resistensi insulin, si steroid ini, maka apa yang kita makan akhirnya nggak bisa masuk ke sel. Makanya gula setelah makannya jadi cenderung lebih tinggi kayak gitu. Jadi itu aja yang penting. Kemudian selain itu ada efek seperti lipolisisnya, kemudian juga efek glukagonnya juga meningkat kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah yang di kiri atas ini kita harus tahu ini yang paling penting prosesnya. Jadi hati-hati pada pasien-pasien yang kita kasih steroid, pastikan apakah dia punya diabetes atau enggak. Kalaupun enggak punya, kita harus wanti-wanti, jadi kasih evaluasi berkala. Jadi kalaupun dia datang, memang evaluasinya kan 48 jam. Kalau dia nggak rawat inap di poliklinis, ya kita bisa evaluasi 1 bulan, kemudian 3-6 bulan kemudian harus selalu kita evaluasi kalau penggunaan dalam jangka panjang ya. Nah, kemudian yang ini tentang imunosupresan. Nah, imunosupresan ini kita lihat tadi ya. Jadi si glukokortikoid ini ada bisa bekerja di sirkulasi yang di bagian atas ini ya, di sirkulasi. Nah, dia mempengaruhi, ada dua yang dia kerjakan. Dia mempengaruhi si neutrofil. Neutrofil itu kan sel darah putih ya. Dia mempengaruhi neutrofil, gimana dia bisa merangsang sumsum tulang itu untuk kayak menarik
sel darah putih yang ada di sumsum tulang untuk segera masuk ke peredaran darah. Jadi si neutrofilnya itu jadi tinggi di peredaran darah, tetapi masalahnya dia menghambat efek dari inflamasi dari neutrofil itu. Jadi dia menghambat rolling, adesi, dan activation-nya. Jadi harusnya ketika sel darah putih dihasilkan oleh sumsum tulang masuk ke pembuluh darah, harusnya dia segera menuju ke inflammatory site-nya kan. Jadi ke tempat inflamasi untuk melakukan proses istilahnya untuk melawan antigen atau melawan inflamasi yang terjadi di sana gitu. Tetapi pada pemakaian steroid itu si neutrofilnya itu banyak ditarik dari sumsum tulang sehingga kadarnya tinggi di pembuluh darah, tetapi dia nggak ke arah inflamasi site-nya. Jadi dia nggak bisa masuk ke jaringan dengan baik kayak gitu. Sehingga dia banyak menumpuk di pembuluh darah. Makanya jangan kaget kalau mungkin kita sering lihat kalau orang-orang kita kasih steroid, terus kemudian kita cek leukositnya tinggi. Padahal kalau kita tanya dia nggak ada demam, terus dia nggak ada tanda-tanda infeksi, tapi setiap kali periksa darah leukositnya kok agak tinggi ya, selalu di atas 10.000. Demikian juga kalau kita temukan pasien-pasien seperti itu. Jadi kalau kita temukan dari pemeriksaan darah kok leukositnya tinggi, tapi dia bilang nggak ada demam, nggak ada infeksi. Nah, kita juga jangan lupa tanyakan riwayat penggunaan steroid atau dia baru saja menggunakan steroid. Jangan-jangan leukositnya tinggi karena itu. Nah, kalau itu ya nggak perlu antibiotik karena prosesnya murni karena inflamasi yang terjadi karena steroid itu sendiri, kayak gitu. Nah, selain itu, steroid juga bisa masuk ke dalam sel. Nah, dia memiliki efek anti-apoptosis. Jadi, apoptosis itu kan si sel akan mati sendiri kan. Nah, dua sel yang berfungsi sebagai istilahnya pembunuh kuman atau tentaranya di dalam tubuh kita itu adalah monosit dan makrofag. Makrofag ini bekerja di jaringan. Jadi dua sel ini berfungsi apabila ada antigen atau ada sesuatu yang tubuh kita anggap bahwa itu tidak baik atau itu dianggap berbahaya, si makrofag sama monosit akan memfagositosiskan, dia akan memakan si kumannya atau antigennya akan dimakan. Nah, kemudian dia akan mengalami apoptosis. Jadi dia akan menghancurkan dirinya sehingga si antigennya itu akan mati. Nah, tetapi si glukokortikoid menghambat efek dari apoptosis itu. Jadi bisa bayangkan akhirnya si antigennya itu tetap masih bisa berkeliaran kayak gitu. Jadi tidak bisa dilakukan proses sistem imun kita secara naturalnya tidak terjadi kayak gitu ya. Nah, selain itu, selain di sistem imun yang natural yang innate-nya, di bagian yang selulernya dia juga bekerja di T-cell ya. Kita tahu bahwa T-cell ini akan dibentuk kalau dia naif, dia masih yang istilahnya polos yang belum ada namanya, dia akan bekerja sesuai dengan sitokin atau keadaan dari lingkungan. Kalau sitokinnya mendukung, dia akan ke arah TH1. Kalau sitokinnya mendukung ke arah yang lain, dia akan menjadikan TH2. Jadi tergantung sitokinnya. Dan dia akan mengeluarkan sitokin-sitokin inflamasi. Tetapi glukokortikoid menghambat proses dari aktivasi dari TH1 atau TH2 sehingga itu tidak bisa dihasilkan. Baik IL-4, IL-2, interferon gamma yang untuk menghambat virus, ini semua tidak bisa dikerjakan. Jadi tidak bisa dikeluarkan sehingga tidak bisa ada pembunuhan atau istilahnya si virusnya itu tidak bisa dimatikan kayak gitu ya. Nah, seperti IL-4 ini kan dia akan merangsang untuk IgE diproduksi. IL-5 dia akan merangsang untuk eosinofil untuk diproduksi. Nah, tapi karena TH2-nya tidak bisa berfungsi karena ini gata 3-nya dihambat, sehingga dia tidak bisa memproduksi IL-4, IL-5, sehingga dia tidak bisa melakukan fungsinya sebagaimana mestinya untuk membunuh antigen yang harus dibunuh oleh IgE ataupun eosinofil. Nah, seperti itu mungkin agak sedikit rumit karena ini sedikit imunologis, tapi ini kita juga penting untuk tahu gimana steroid itu bekerja ya, sehingga bisa menimbulkan imunosupresi. Nah, sekarang kita bahas yang agak mungkin lebih enak nih, karena kita akan bahas rekomendasi penggunaan steroid dalam praktek sehari-hari. Ini saya ambil beberapa kasus, jadi kalau saya lihat kebanyakan kita pakai itu banyak di bidang memang alergi dan respirasi ya. Jadi pasien-pasien yang kayak gatel-gatel atau mungkin kayak batuk pilek, ini sering banget sehari-hari kita gunakan steroid kayak gitu. Terutama yang pertama kita bahas asma. Nah, saya melihat dari GINA 2019 itu dikatakan bahwa pada asma-asma persisten, jadi asma yang dia terus ada gejala asma, kita tahu kan persisten asma itu ada yang mild, ada yang moderate, ada yang severe kayak gitu. Nah, berdasarkan itu
penanganannya pun berbeda-beda. Nah, sekarang dari kalau asmanya persisten, dia selalu muncul gejala setiap minggu, selalu ada gejala minimal 1 atau 2 kali. Jadi kan kita melihat tingkatan asma itu bisa berdasarkan gejala pada pagi hari, gejala pada malam hari, fungsi liver, dan juga penggunaan reliever. Jadi penggunaan kayak SABA untuk semprot livernya itu sering atau enggak kayak gitu. Nah, semakin sering berarti dia akan semakin severe, tapi semakin jarang dia berarti adalah semakin yang ringan ya, jadi semakin yang tidak berat kayak gitu. Nah, dari step pertama pun Gina yang terbaru tahun 2019 itu ternyata sudah boleh dikasih kortikosteroid. Tapi sebagai catatan, kortikosteroid yang diberikan adalah kortikosteroid inhalasi ya. Di sini dibilang ICS. Jadi bukan oral kortikosteroid. Jadi tidak direkomendasikan untuk pemberian oral kortikosteroid pada awal-awal atau pada yang mild persisten kayak gitu, atau moderate persisten pun juga tidak diberikan steroid oral. Nah, kita lihat nanti di step 5 di bagian bawah itu baru bisa dikasih oral kortikosteroid. Kenapa? Karena dia severe, itu baru boleh dikasih. Tapi disarankannya pun pemberiannya dosisnya kecil dan kalau bisa diberikan yang short acting atau minimal intermediate. Jadi jangan dalam long acting or steroid yang bekerja panjang atau jangka panjang. Jadi berikan yang short dan pemberiannya juga pendek. Kalau dia udah teratasi, kita segera kembali sesuai dengan derajat keparahannya, maka kita kembali ke stepnya. Ini untuk asma persisten ya. Saya bicara asma persisten yang biasanya kita dapatkan di poli. Jadi pasiennya datang tidak dalam kondisi sesak, tapi pasien mengaku bahwa masih sering kambuh nih sehari-hari. Tapi kalau kalau pakai obat semprot enakan kayak gitu. Itu yang namanya asma persisten. Nah, persistensinya seperti apa nanti mungkin bisa buka di Gina, itu lebih banyak lagi penjelasannya. Nah, kemudian saya harus jelaskan sedikit ada yang namanya corticosteroid burst therapy atau steroid burst terkenalnya. Ini yang biasanya kita berikan pada pasien-pasien yang asma eksaserbasi akut. Jadi biasanya settingannya adalah pasien ini datang ke kita pada saat dia lagi kumat asmanya kayak gitu. Dan biasanya bisa diberikan pada kondisi rawat jalan. Jadi kalau dia udah mau pulang kayak gitu. Ini boleh diberikan oral kortikosteroid pada saat pulangnya dengan dosis ini saya pakai dari Gina aja ya. Ada 2 guideline tapi yang terbaru dari Gina. Ini yang dewasa boleh diberikan prednisolon. Ingat ya, ini pakai prednisolon dengan dosis 40 sampai 50 mg. Jadi kalau di kita tidak ada prednisolon, boleh dikonversi ke metilprednisolon yang paling sering mungkin di daerah atau di vaskes lini pertama, itu harus dengan dosis yang ekuivalen. Jadi dosisnya pasti akan lebih rendah. Jadi dosisnya adalah 4/5 dari 40 sampai 50 mg. Nah, biasanya kita hanya kasih juga dosisnya jangka waktunya pendek hanya 5 sampai 7 hari. Jadi nggak boleh dalam jangka panjang, apalagi lebih dari 2 minggu. Nah, apabila kita hanya berikan dalam jangka waktu yang pendek ini, Gina mengatakan bahwa kalau nggak lebih dari 2 minggu tidak perlu tapering. Jadi sesuai dengan yang tadi. Kalau penggunaan jangka panjang itu biasanya lebih dari 2 minggu, itu harus kita mulai tapering kalau seandainya kita mau menghentikan. Tetapi kalau penggunaannya dalam jangka waktu yang pendek, boleh langsung di stop saja. Itu tidak akan menimbulkan efek samping yang berlebihan. Tapi rata-rata penggunaannya hanya 5 sampai 7 hari. Ya, jadi kita berikan oral steroid. Jadi biasanya kalau setelah ini biasanya gini, settingannya adalah pasiennya sesek, kemudian kita udah kasih nebul, mungkin kita udah kasih uap, dia udah enakan, juga mungkin antibiotik dan mungkin obat-obatan yang lain sesuai dengan keluhannya dia. Nah, kemudian dia udah ngerasa enakan dan kemudian dia udah mau pulang. Nah, pulang untuk mencegah terjadinya itu biasanya boleh diberikan oral kortikosteroid ini. Nanti kalau kembali kontrol berikutnya baru kalau dia masih persisten diganti ke inhaler kortikosteroid seperti itu ya. Nah, kemudian kasus yang kedua yaitu kasus rhinosinusitis atau yang kita kenal sebagai common cold. Jadi rinitis akut itu yang common cold. Di sini dikatakan gejalanya kayak hidungnya buntu atau kayak meler terus kayak gitu ya. Dan biasanya yang namanya akut itu adalah berkurang dari 12 minggu. Jadi kurang lebih 3 bulan. Ada gejala seperti itu kurang dari 3 bulan itu yang kita sebut akut. Tapi kalau 3 bulan atau 12 minggu dia terus-menerus terjadi keluhan pilek-pilek yang menerus, itu yang namanya chronic rhinosinusitis kayak gitu. Nah, ini saya dapatkan dari guideline-nya EPOS tahun 2020, ini terbaru. Kita harus bedakan. Jadi kalau dia common cold, kita harus tahu nih, kira-kira dia acute bacterial, ABRS atau bukan.
Kalau seandainya dia ternyata bukan, berarti kemungkinan besar virus kan. Jadi kita cukup berikan seperti ini, dekongestan, NSAID, zinc, vitamin C, dan tidak perlu antibiotik ya. Nanti untuk antibiotik mungkin kalian akan lebih jelas belajar sama-sama hari Sabtu besok dengan Dokter Brian kalau kalian tertarik untuk belajar antibiotik lebih jelas. Tapi yang jelas untuk rinitis akut atau common cold, orang datang cuma dengan batuk pilek dan cuma 3 hari dan melernya juga nggak yang warnanya sampai purulen sekali, nggak ada gejala-gejala seperti demam yang tinggi sampai 38 kayak gitu, itu tidak perlu pemberian antibiotik. Nah, kapan kita akan evaluasinya? Nah, kita lihat evaluasinya itu bisa sampai 10 hari atau gejalanya meningkat nggak dalam 5 hari, kayak gitu. Itu pun kalau seandainya terjadi peningkatan seperti ini, tetap terapinya sama. Kalau memang tidak ada kecurigaan ke arah bakterial ya. Jadi kalau nggak ada kecurigaan antibiotik, tetap terapinya pun sama. Tapi kalau ada kecurigaan, baru kita boleh berikan antibiotik. Nah, dari semuanya bahkan sampai kalau misalkan udah kita kasih antibiotik atau berulang nih bakterialnya terus-terusan, bahkan kita rujuk ke spesialis, di spesialis pun kalau ini akut masih kurang dari 3 bulan tidak ada tempat untuk steroid ya, oral steroid yang saya bicarakan di sini. Tetapi masih bisa untuk inhaler. Memang tidak tertulis, tetapi kalau untuk oral corticosteroid tidak diperlukan ya. Jadi tidak ada rekomendasi pemakaian sistemik steroid pada akut rhinosinusitis atau common cold. Jadi tidak perlu diberikan steroid oral atau steroid secara sistemik. Kemudian yang berikutnya kronik. Nah, kronik tadi batasannya ini ya, lebih dari 12 minggu. Kalau kejadiannya pilek-pileknya atau hidungnya buntu ini udah lebih dari 12 minggu, ya sama, evaluasinya juga sama, dilihat lagi terapinya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 bulanan gitu ya, biasanya sampai 3 bulanan. Itu kita lihat, ini juga pun tidak ada advis atau rekomendasi untuk pemakaian steroid oral sama sekali. Boleh diberikan inhaler kortikosteroid masih tidak apa-apa karena dia bekerjanya secara lokal hanya di daerah pernafasannya aja dan itu pun juga tidak dari rekomendasinya tidak perlu terus-terusan kecuali kalau memang dia ada keluhan yang berkala. Tapi kalau memang soalnya berkeluhan berkala, lebih baik konsultasikan karena jangan-jangan memang ada evaluasi lebih lanjut. Nah, biasanya kita akan konsulkan ke THT. Nah, ada beberapa alarm simptom yang tadi juga ada. Jadi kalau seandainya kalian menemukan pasien-pasien rhinosinusitis dengan ada pandangan mata yang double, kemudian nyeri kepala yang hebat, terus gejalanya mulai ada sepsis atau mulai ada gejala meningitis, harus segera dirujuk ke dokter ya. Jadi harus dirujuk ke dokter spesialis THT untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini kita lihat ya, di sini kalau di tersier, ini lanjutan yang tadi tersier, oral di sini lihat, oral kortikosteroid benar-benar lini terakhirnya. Jadi ini pun juga tidak diberikan secara mendadak oleh dokter-dokter spesialis THT yang ada di rumah sakit. Jadi tetap pada kasus-kasus kronik maupun akut untuk di lini pertama di fase 1 itu tetap tidak disarankan pemberian oral kortikosteroid. Jadi jangan sedikit-sedikit memberikan karena supaya pasien lebih nyaman, terus karena dia pilek, dia bilang, "Dok, ini berulang kali nih," kayak gitu. Jangan langsung berikan kayak steroid prednison atau methylprednisolone ataupun dexa. Jadi kasih edukasi ke pasien, kalau memang dia berulang dan ada gejala-gejala yang kira-kira tadi alarm simptomnya atau gejala-gejala yang menunjukkan bakterial, boleh dicoba, kalau bakterial boleh coba antibiotik. Tetapi hati-hati, kalau seandainya terus-terusan berlangsung, ya lebih baik rujuk, karena mungkin harus dievaluasi itu bukan rinitis yang biasa, kayak gitu ya. Oke, nah sekarang berbicara yang berikutnya yaitu alergi dan anafilaksis. Nah kita tahu bahwa proses alergi atau anafilaksis itu ada 2 fase. Jadi ada fase awal dan fase lanjutan. Dexamethasone atau seperti steroid kayak hidrokortison, MP, itu ada tempatnya untuk di fase lanjutan. Jadi tidak ada gunanya untuk di fase awal. Karena fase awal ini kerjanya itu kan cepat sekali. Jadi dalam waktu menit alerginya langsung muncul dan itu langsung efek alerginya langsung kelihatan hebat gitu ya. Jadi orangnya bisa yang bengkak, terus kemudian dia bisa kayak
bronkokonstriksi itu sesak kayak gitu. Jadi biasa efek-efek itu kan timbulnya muncul, apalagi kalau dia sudah mulai kena gejala ke anafilaksis. Nah, itu kalau kita kasihkan Dexa di awal itu hampir tidak ada pengaruhnya. Bahkan ada beberapa kalau kita berikan Dexa nanti malah antihistaminnya tidak terlalu bekerja dengan baik. Jadi yang bisa kita berikan kalau anafilaksis jelas yang pertama adalah pemberian epinefrin. Baru bisa kita berikan antihistamin atau yang lainnya untuk diterapinya. Steroid, jadi dikatakan bahwa steroid itu adalah terapi suportif, jadi terapi pendukung setelah definitif treatment-nya itu, yaitu adrenalin atau epinefrin itu diberikan pada kasus-kasus anafilaksis. Nah, pemberiannya tujuannya adalah supaya gejala anafilaksis atau gejala alerginya itu tidak bisa atau tidak akan lanjut ke fase lanjutan lebih lanjut gitu. Jadi kalau tadi awal-awal gejalanya kan muncul di awal-awal menit. Nah, biasanya setelah kita kasih itu membaik. Nah, tetapi ingat tadi kalau selnya tadi ya innate respon itu kan kerjanya cepat. Tapi ketika dia masuk ke seluler, kalau kita berbicara soal imunologis ya, jadi untuk orang-orang alergi, dia akan merangsang tadi eosinofil, terus merangsang tadi IgE. Nah, interleukin tadi kan dirangsangnya itu tidak dalam waktu yang cepat ya, jadi dalam bisa beberapa jam. Nah, akhirnya si eosinofil dan si IgE-nya itu baru bekerja lagi dalam beberapa jam lagi kemudian. Nah, akhirnya dalam jam ke-8 atau 8 sampai 12 jam itu baru muncul gejala kedua. Jadi kadang-kadang sering kita temukan awalnya baik terus kita stop, nah kemudian kok besoknya atau beberapa jam kemudian muncul lagi. Nah, itu yang namanya late phase. Nah, untuk menghambat tadi yang T-cell-nya untuk mentimbul si eosinofil sama IgE tadi, itu baru steroid itu diperlukan untuk menghambat ke arah sana. Nah, pilihan pertama tetap hidrokortison, itu karena sesuai dengan fisiologis kita, tapi apabila tidak ada bisa diberikan metilprednisolon ataupun Dexa. Tergantung yang ada kesediaannya di mana. Dan jangan lupa dihitung dosis ekuivalennya ya. Nah, untuk anafilaksis sendiri pencegahan ada beberapa rekomendasi. Ini saya ambil dari Task Force. Jadi ini bukan guideline secara resmi tapi Task Force, jadi seperti konsensus dari satu rumah sakit atau perkumpulan para expert. Ini yang pertama adalah steroid tidak dianjurkan atau dilarang untuk diberikan sebagai pencegahan anafilaksis. Seperti tadi udah jelaskan bahwa tidak ada gunanya memberikan steroid pada pencegahan bifasik anafilaksis gitu. Jadi tidak perlu diberikan gitu ya, kecuali kalau terjadi baru kita kasih. Tadi bukan untuk prevent, bukan untuk mencegah karena kita takut, udah kita kasih aja. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau sudah terjadi, kita boleh kasih untuk mencegah terjadinya tadi laten fasenya gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita boleh kasih steroid pada pemberian obat-obat kemoterapi. Karena obat-obat kemoterapi ini sifatnya bisa merangsang anafilaksis atau bisa mengakibatkan reaksi transfusi atau reaksi alergi, sehingga ini boleh diberikan glukokortikoid. Tapi kalau seandainya kita mau memberikan kontras, yang rekomendasi ketiga, terutama tindakan radiologis kayak CT scan dengan kontras atau MRI dengan kontras, itu tidak perlu diberikan glukokortikoid atau steroid sebagai profilaksisnya juga. Jadi cukup diberikan hidrasi yang cukup, kemudian sesuai dengan obat-obatan yang ada, maksudnya sesuai dengan obat yang rutin dia minum, tapi tidak perlu steroid untuk mencegah anafilaksisnya. Tinggal diamati saja apabila terjadi efek samping atau alergi, baru bisa diberikan. Tapi tidak ada gunanya untuk mencegah. Jadi tidak ada gunanya untuk pencegahan prevent anafilaksis. Nah, kemudian kalau untuk imunoterapi, nah ini boleh diberikan karena imunoterapi ini karena kan juga ada resikonya cukup tinggi sehingga steroid boleh diberikan untuk pemberian yang aleoalergen karena efek samping ke bronkokonstriksinya cukup hebat, jadi biasanya boleh diberikan ya. Nah, terakhir yang kita mau bahas adalah pemakaian terapi untuk artritis ya, terutama rheumatoid arthritis. Steroid boleh diberikan pada pasien-pasien yang memang baru, jadi early rheumatoid arthritis patient. Jadi bukan pasien rheumatoid arthritis menahun. Jadi pada pasien yang early yang baru didiagnosis, yang aktivitasnya atau keluhannya nyerinya masih hebat atau dia lagi flare, itu boleh diberikan. Kenapa diberikan? Pada pasien-pasien yang moderate atau high disease activity itu kita berikan karena tujuannya supaya dia memiliki efek yang lebih cepat sebelum terapi utamanya yaitu DMARD terapinya itu diberikan. Obat-obat DMARD atau obat-obat untuk rheumatoid arthritis ini karena sering banget lama banget ya kerjanya, dia lama kerjanya sehingga untuk mempercepat atau mengurangi
keluhan dari pasien, itu biasanya diberikan dulu steroid. Nah, steroidnya biasanya juga dosisnya nggak terlalu tinggi, kurang dari 10 miligram prednison ya. Jadi per harinya kurang dari dosis 10 miligram. Nah, untuk flare juga boleh diberikan, tujuannya sama supaya efek nyerinya itu bisa membaik, maksudnya lebih ada efek untuk anti nyerinya sedikit. Jadi tidak untuk inflamasinya tidak terlalu berlebihan sehingga mengurangi inflamasi sehingga keluhan pasien akan berkurang, tetapi juga disarankan dalam waktu yang pendek. Jadi tidak boleh lebih dari 3 bulan. Nah, kalau udah mulai seperti itu kita harus turunkan nanti steroidnya perlahan-lahan. Jadi tidak boleh juga di stop secara mendadak ya. Nah, ini summary-nya, ringkasannya, kita tahu bahwa steroid ini efeknya banyak, jadi dia punya keuntungan juga banyak, dia sebagai antiinflamasi, terus bisa membantu kerjanya obat-obat DMARD pada pasien-pasien artritis, juga dia bisa meningkatkan gulanya kalau pada pasien-pasien yang hipoglikemi. Tetapi ingat efek sampingnya juga banyak gitu ya, pada glaukoma, ada tadi riwayat gastritic ulcer kalau dia digabung dengan NSAID, bahkan bisa mengakibatkan keluhan seperti psikosis, terus juga bisa meningkatkan resiko kardiovaskuler. Jadi banyak banget. Nah, jadi kita harus bijaksana menggunakan. Kalau memang dia terindikasi, kita tetap boleh memberikan steroid, tetapi kita juga harus berani untuk edukasi pasien bahwa efek sampingnya banyak dan kita juga harus kasih wanti-wanti dan kita juga harus bisa screening kalau efek sampingnya ini udah mulai terjadi dan kita juga harus bisa menanganinya. Oke, jadi itu dari saya. Kemudian ada take home message sebentar. Yang penting adalah pastikan kita memiliki assessment yang bagus ya. Jadi sebelum kita menerapi pasien, lakukan assessment yang baik. Jadi jangan sampai salah tadi apakah kita jangan-jangan dia cuma rinitis akut tapi kita kasih steroid karena kita pikir itu penyakit yang lain gitu. Dan obati penyakit, jangan cuma simptom, jangan cuma karena kita ingin menyenangkan atau membuat pasien tuh cepat senang, cepat pengen sembuh, tapi cuma gejalanya aja yang kita obati, tapi harus cari tahu sumber penyakitnya. Jadi tangani pasien secara holistik kayak gitu ya. Dan steroid memang berguna pada pada permukaannya berguna. Kita bilang dia obat dewa, tapi ingat efek sampingnya banyak. Jadi kalau mau menghentikan, mau memulai, pikirkan dengan baik daripada nanti efek sampingnya semakin merugikan pasien dan nanti kasihan pasiennya nanti malah efek sampingnya malah membuat dia morbiditasnya makin tinggi dan kualitas hidupnya juga tidak meningkat. Oke, sekian dari saya. Semoga cukup jelas. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kita akan diskusi sama-sama ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih banyak dokter, jelas sekali. Semoga peserta juga merasa sangat bermanfaat sehingga bisa diaplikasikan dalam prakteknya sehari-hari. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat, Dok. Tapi coba saya tanya ke peserta dulu, ada yang mau raise hand mungkin? Kalau misalnya mau bertanya melalui raise hand, dipersilahkan loh. Ada yang mau raise hand? Belum ada? Oke. Kita lanjut ke Q&A di kolom chat kalau gitu, dokter ya. Ada pertanyaan pertama dari Dr. Mahfira Guntata, dokter. Mohon izin bertanya, dok, bagaimana efek penggunaan steroid topikal pada pasien diabetes mellitus? Apakah diperbolehkan atau kontraindikasi? Oke, penggunaan steroid topikal itu sebenarnya kan dia kerjanya juga lokal ya, jadi kayak inhaler, topikal, atau yang tadi intraokuler tuh kan sistemnya adalah dia lokal. Jadi sebenarnya itu mungkin untuk penggunaan luka ya. Jadi pada pasien-pasien diabetes itu kan sering banget ada gangguan kulit ya. Itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tetapi tetap saya nggak sarankan dalam jangka yang panjang gitu. Jadi prinsip pertama dari pengobatan atau perawatan luka diabetes itu adalah kontrol gula kan gitu. Kontrol gula, kontrol infeksinya, terus juga kemudian kita harus tangani metaboliknya secara keseluruhan. Jadi kalau steroid topikalnya saya nggak tahu sih ini dalam indikasi apa, tapi biasanya bayangan saya karena diabetes biasa ada luka-luka mungkin untuk mengurangi kayak gatalnya atau mengurangi inflamasi yang cekot-cekot dikasih steroid topikal boleh, tapi juga seperti tadi dalam jangka waktu yang pendek aja. Jadi jangan terus-terusan. Karena kalau gulanya terkontrol, harapan kita lukanya nanti akan kering dan dia akan sembuh. Jadi kita nggak akan perlu pakai steroid topikal lagi gitu. Oke. Supaya tidak terjadi akumulasi itu ya, dok ya, akumulasi steroidnya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Berta. Izin bertanya, dok, apakah ada tempatnya atau tepat atau tidak penggunaan injeksi steroid pada keadaan hipoglikemi yang dimana gulanya fluktuatif, naik turun, dan sulit mencapai kadar normal ketika dikoreksi dengan pemberian dextrose? Terima kasih, dokter.
Oke, ada tempat. Jadi pada, apa sih namanya, pada hipoglikemi yang namanya persisten atau hipoglikemi yang sulit diatasi, itu steroid bisa dikasih. Dan biasanya kita kasih, golongan yang bisa pakai dexamethasone atau methylprednisolone injeksi. Tapi tetap, screening awal, jadi kan pertama kalau pasien hipoglikemi, kita harus atasi hipoglikeminya, kan kita kasih D40 ya. Setelah beberapa kali koreksi, biasanya kalau dalam 3 kali koreksi, terus kemudian juga sudah kita kasih infus D5 atau, infus gula, atau dia suruh makan tapi tetap gulanya rendah terus, apalagi dalam 24 jam itu tidak membaik hipoglikeminya, gulanya biasanya cenderung di bawah 70 atau 60, harus hati-hati cari penyebabnya. Steroid boleh ada tempat, karena supaya untuk meningkatkan gula darah, karena itu kan seperti life saving ya. Jadi steroid tadi kan hormon stres, jadi seperti life saving itu boleh diberikan. Tetapi kita harus cari tahu dulu penyebabnya hipoglikemi. Jangan-jangan kayak tadi, jangan-jangan dia udah mulai namanya adrenal insufisiensi. Kenapa dia pasien hipoglikemi? Jadi kita harus cari tahu dulu penyebabnya kenapa. Atau dia ada penyakit lain. Jadi jangan-jangan sel betanya mulai ada gangguan kayak gitu. Jadi ada beberapa penyakit yang memang sel betanya ada gangguan, sehingga memang butuh kondisi steroid seperti ini yang untuk lanjutan kayak gitu. Jadi ada tempat, jadi biasanya di protapnya hipoglikemi itu ada tempat, tapi memang bukan di pertama. Jangan langsung pasien datang hipoglikemi kita kasih dexamethasone atau methylprednisolone. Ini biasanya setelah pemberian D40 yang tidak teratasi atau insulin infus sudah kita kasih tapi kok tetap hipoglikemi, biasanya kita kasih ini. Tapi biasanya kita evaluasi dalam 24 jam gitu. Oke, seperti itu ya, Berta. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Amelia E. Ada 3 pertanyaan ini, dokter. Yang pertama, bagaimana cara melakukan tapering off dari setiap obat steroid? Apakah ada guideline-nya? Lalu ketika tapering off, apakah perlu melakukan konversi steroid menjadi hidrokortison terlebih dahulu, mengingat hidrokortison memiliki waktu paruh yang lebih singkat? Mungkin pertanyaan pertama dijawab dulu, dokter. Oke, jadi tapering off-nya tadi mungkin sudah sempat jelaskan ya. Jadi tadi pada taperingnya tadi kayak caranya kayak gini. Jadi biasanya dalam 3 atau 5 hari kita akan turunkan dosisnya perlahan-lahan. Nah, biasanya pengalaman saya kalau ketika saya memberikan tapering off ke pasien penggunaan Dexalama, terutama dalam kasus-kasus pasien yang artritis atau kayak tadi rheumatoid arthritis atau pasien lupus ya, atau kayak sindroma nefrotik itu kan dia akan pakai itu steroid bisa dosis tinggi bisa dalam 2 minggu atau 1 bulanan. Nah, setelah itu kan kita harus tapering off. Nah, biasanya ketika kita kasih dari awal pun, saya juga jarang ngasih dalam bentuk dosis, karena biasanya pasien itu nggak hafal. Jadi, biasanya kayak prednison atau methylprednisolone, Pak minum 4 tablet pagi hari, 4 tablet siang, 4 tablet malam. Nah, kan tadi seperti saya bilang turunkan dosisnya bisa per 3 atau per 5 hari. Tapi karena nggak mungkin kan pasien datang ke kita 3 atau 5 hari sekali ke poliklinis gitu kan, jadi kayaknya nggak mungkin, nggak efektif juga kasihan transport dan segala sesuatunya. Biasanya saya buat catatan, jadi saya buat di kertas, saya tulis gitu. Jadi Pak hari ini dosis totalnya mungkin anggaplah masih 40 atau 50 miligram methylprednisolone atau prednison lah ya. Nah, kemudian saya minta tanggal segini sampai tanggal segini, karena saya biasanya ngasihnya tablet ya, lebih gampang buat pasien untuk menghafalkan. Jadi misalkan 444. Jadi Pak tanggal segini sampai tanggal segini, misalkan tanggal 1 sampai tanggal 10, Bapak minum 444. Jadi pagi 4, siang 4, malam 4. Nanti tanggal 10 sampai tanggal 15, Bapak turunkan ya. Jadi paginya tetap 4, siangnya 4, malamnya jadi 2 tablet kayak gitu. Atau jadi 3 tablet. Jadi turunkannya pelan-pelan. Nanti tanggal segini sampai tanggal segini jadi 4, 4, 2. Nanti tanggal segini sampai tanggal segini 4, 4, 1 dan terus gitu sampai 420 atau 400 atau nanti lama-lama 200 dan lama-lama jadi 100. Nah, itu di tanggal sampai tanggal kontrol. Jadi biasanya saya buatkan sampai tanggal kontrol, nanti kita evaluasi bareng-bareng gitu. Jadi kita juga butuh kerjasama. Kalau pasiennya memang agak susah untuk diedukasi, biasanya saya panggil keluarganya dan jelaskan. Jadi saya kasih kertas, saya tulis di kertasnya. Memang agak lama untuk edukasinya, nggak bisa cepat supaya sampai keluarga ngerti. Jadi kalau tanggal segini sampai tanggal segini kasih obatnya segini, tanggal segini sampai segini kasih obatnya segini. Saya nggak main dosis kalau ke mereka. Jadi saya biasanya nggak minum 40 mg terus besoknya 20 mg. Mereka lebih nggak ngerti. Jadi lebih baik mainkan tabletnya. Kalau seandainya tadi ada pertanyaannya konversi steroid menjadi hidrokortison dulu, mengingat hidrokortison ini. Kalau untuk tapering off itu biasanya karena saya jujur saya akui hidrokortison itu agak susah sediaannya ya, nggak semua rumah sakit tersedia.
Yang paling tersedia biasanya metilprednisolon. Jadi kalau metilprednisolon lebih gampang karena dosisnya sama dan injeksi ada, oral pun ada. Jadi taperingnya pun ya sama. Jadi kalau misalkan habis pakai IV, di pelan-pelan diturunkan pelan-pelan IV-nya, pada saat pulang kan biasanya kita anggaplah masih kasih 3 kali 16 mg. Nanti beberapa hari kemudian kita turunkan lagi jadi 16 mg, jadi 8 mg. Itu boleh gitu. Jadi nggak ada masalah, tapi kasih catatan ke pasien. Jadi kapan turuninnya, jadi secara perlahan-lahan seperti itu. Tapi memang perlu dikonversi. Cuman setahu saya kalau untuk hidrokortison biasanya semenjak di rumah sakit pun udah kita mulai konversi. Tapi biasanya jarang ya sediaan hidrokortison, hampir kita jarang banget pakai kecuali pada pasien-pasien yang adrenal insufisiensi. Jadi biasanya dari hidrokortison nanti bisa diganti metilprednisolon dulu, terus nanti pulang ya dengan metilprednisolon. Atau kalau ada sediaan prednison ya dikonversi menjadi prednison dosisnya gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, kapankah kita perlu melakukan pemeriksaan kortisol di pagi hari untuk melihat fungsi aksis HPA pada pasien yang mendapat steroid? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan fungsi aksis HPH yang sudah tersupresi akibat penggunaan steroid jangka panjang? Kapan kita melakukan pemeriksaan kortisol itu kalau seandainya memang sudah ada gejala tadi. Kayak gejala dia tiba-tiba ada adrenal insufisiensi atau gejala Cushing syndrome. Kalau sudah mulai ada gejala seperti itu perlu kita kasih, perlu mulai dicek kortisol di pagi harinya. Nah, kortisol pagi hari ya kita harus bilang dia harus pagi ketika dia tepat pada waktu. Jadi biasanya sebelum jam 6 biasanya kalau di rumah sakit diambilnya jam 5 atau kurang dari jam 6 untuk diambil. Tapi biasanya ada gejala. Kalau nggak ada keluhan dan kita ngelihat dia kok nggak ada bengkak dan dia baik-baik aja ya, sementara nggak usah. Atau penggunaannya udah lama banget nih, penggunaannya udah 2 minggu, terus dan belum pernah di-tapering sama sekali, lebih baik ya kita evaluasi. Tapi biasanya pada umumnya ketika pasien sudah mulai bergejala, terutama gejala Cushing sindromnya. Jadi yang kayak tadi moon face-nya udah mulai kelihatan, atau mungkin apa tadi yang dia hipotensi terus atau hipoglikemi terus. Nah, kita perlu evaluasi kortisol di pagi hari, terutama pada pasien-pasien yang adrenal insufisiensi tadi. Nah, bagaimana cara mengembalikan fungsi aksisnya itu? Kalau mengembalikannya ya tadi, kalau dia udah penggunaan jangka panjang, kita mulai tapering. Jadi harus mulai dievaluasi, diturunkan perlahan-lahan. Jadi kita harus tanya, ini Bapak pakainya dulu dosisnya kayak gimana? Oh, saya biasanya minum 3 kali 6, terus kita lihat waduh 3 kali 16 mg dan sudah berbulan-bulan. Ya udah jangan langsung di stop, tetap dianjurkan. Jadi kita tulis, jadi 16 mg satu tablet, 16 mg satu tablet, 16 mg satu tablet, mulai diturunkan ya mulai besok. Jadi 16 8 mg. Terus 5 hari lagi diturunkan lagi jadi 16 4 mg. Terus diturunkan lagi 16 0. Nah, itu panjang sampai biasanya saya minta kalau memang masih dosisnya tinggi bisa kontrol per 2 minggu, kita turunkan, nah kita lihat mulai efek sampingnya kayak gimana. Jangan sampai ada adrenal insufisiensi. Jadi tensinya gimana, gulanya di mana, nah itu mulai diawasi kayak gitu. Jadi cara mengembalikannya cuma tapering gitu, tapi nggak boleh dihentikan kayak gitu secara mendadak kayak gitu. Oke, seperti itu ya Amelia. Kita lanjut ke Itfa Muidah. Izin bertanya dok, pada kondisi pasien dengan inkompatibilitas mayor, biasanya diberikan pemberian metilprednisolon dosis 125 mg per 12 jam IV selama 3 hari dan di cross matching ulang dan ditransfusi jika income-nya sudah berubah MN jadi minor. Apakah metilnya langsung di stop saja untuk keperluan transfusi tersebut atau di tapering down titrasi dosisnya dok? Terima kasih. Sebenarnya kalau jangka pendek 3 hari sebenarnya boleh langsung di tapering. Jadi boleh langsung di stop. Jadi tidak ada masalah karena tujuannya dia kan untuk mengurangi reaksi kompabilitasnya itu ya jadi mayor ke minornya. Tetapi harus dipertanyakan dulu sebelumnya resiko reaksi transfusi sebelumnya. Kalau dia punya riwayat reaksi transfusi sebelumnya, jadi ini mungkin bukan transfusi yang pertama kali, jadi ada riwayat, itu tetap saya sarankan lebih baik di tapering karena untuk mencegah reaksi transfusi yang kemungkinan masih bisa terjadi walaupun dia sudah berubah jadi minor. Karena bagaimanapun juga darah itu kan kantongnya beda-beda tuh, walaupun dia minor terhadap darah yang kantong yang ini, tapi bisa aja nanti terjadi reaksi alergi yang lainnya kayak gitu. Jadi tetap saya sarankan kalau memiliki riwayat reaksi transfusi alergi, apalagi sempat terjadi demam yang non infeksi atau terjadi kayak anemia hemolitik riwayat sebelumnya, lebih baik di tapering. Jadi tetap diberikan seperti premedikasi untuk pemberian steroidnya kayak gitu. Tetapi kalau ini
masih pertama kali, biasanya saya masih nggak ada masalah untuk saya stop, tapi nanti tetap evaluasi, pada saat pemberiannya, itu kita evaluasi untuk reaksi alerginya lebih ketat, kayak gitu. Jadi seperti antihistamin dan obat-obat alerginya harus dipersiapkan. Oke. Lanjut ke Berta. Izin bertanya dokter, pada keadaan apa saja tidak perlu tapering off dosis steroid sistemik dan pada keadaan apa saja perlu adanya tapering off? Terima kasih dokter. Mungkin prinsipnya sama, jadi kalau penggunaannya itu lama, jadi tidak ada dalam kasus tertentu, tapi yang jelas kalau pemberian kita lama, yaitu lebih dari 2 minggu, biasanya mulai diperlukan tapering off. Karena seperti tadi yang saya jelaskan ketika kita menjelaskan diurnal variasi diurnal produksi dari steroid ya. Jadi respon atau sekresi steroidnya itu kan kita tadi ngelihat diurnal variasinya tadi dia diproduksinya banyak di pagi terus dia akan turun. Nah, dia sangat dipengaruhi sekali oleh kondisi ketika kita tidur atau enggak kayak gitu kan. Jadi kalau seandainya dia lagi ada stres, kalau dia lagi ada stresor kayak seperti itu bisa meningkatkan kadar steroidnya. Nah, kalau seandainya tadi dia sudah misalkan kayak tadi, kalau dia seandainya udah lama kayak gitu, itu akhirnya bisa pengaruh sekali terhadap berpengaruh sekali terhadap responnya dia atau adaptasinya dia gitu. Jadi kalau udah lebih dari 2 minggu dia akan teradaptasi. Jadi sehingga mulai ada penekanan di ACTH-nya, sehingga perlu untuk diberikan tapering off kalau pemberiannya lebih dari 2 minggu. Tapi kalau seandainya kayak tadi kita kasih pada kondisi yang akut dan dia hanya kita berikan 5-7 hari, dosisnya juga dosis yang nggak terlalu tinggi, jadi seperti 1 mg per kilogram berat badan, itu saya sarankan lebih baik untuk tidak perlu pemberian tapering. Jadi masih diperbolehkan, kayak gitu ya. Oke. Jadi tergantung lamanya. Dari durasi pemberiannya ya dok ya. Ya. Kita lanjut ke Dr. Mahfira Guntata. Mau izin bertanya dok, bagaimana mekanisme steroid dapat mempengaruhi fungsi mental sehingga muncul efek samping psikologi dan gangguan kognitif pada pengguna steroid jangka panjang? Nah, ini mekanismenya sampai sekarang masih belum terlalu diketahui, tapi kalau berdasarkan dari ada beberapa penelitiannya itu karena dia mempengaruhi dari kayak siklus tidurnya. Jadi gini, kalau penggunaan steroid lama biasanya lebih dari 1 tahun, kita tahu kan dia tadi merangsang untuk supresi dari ACTH ya. Nah, si ACTH itu sendiri itu berdekatan dengan kalau kita tahu ada hormon yang namanya melatonin suppression hormon. Nah, itu letaknya itu berdekatan di hipofisis itu. Nah, jadi kalau seandainya melatonin ini sangat mempengaruhi siklus tidur kita. Jadi melanosit ini juga melatonin ini sangat mempengaruhi siklus tidur kita, sehingga kalau seandainya ini terganggu si ACTH-nya, si MSH-nya ini juga akan ikut terganggu. Nah, sehingga makanya pada beberapa orang ini akhirnya bisa mengalami gangguan tidur. Nah, kalau udah ada gangguan tidur, biasanya akan lalu muncul kecemasan dan segala sesuatunya. Tapi itu baru mekanisme yang saya tahu. Tapi kalau untuk mekanisme sampai akhirnya psikosis apa-apa, kemungkinan besar bisa juga karena mempengaruhi, karena steroid ini tadi bekerja di dalam inti sel. Jadi sel-selnya akhirnya dipengaruhi sehingga kayak hormon-hormon inflamasinya meningkat, terus dia akan bisa merepresi dari gen-gen yang memicu, sehingga itu juga bisa terjadi proses psikosis seperti itu juga. Cuman saya baca kemarin sih tidak ada mekanisme jelas secara imunologisnya, belum jelas sih. Coba nanti mungkin akan saya lihat lagi, tapi yang saya tahu itu adalah terutama gangguan tidurnya, yaitu yang dia mempengaruhi di melatoninnya itu, sehingga yang di hipofisisnya terganggu ACTH-nya dan dia mempengaruhi secara signifikan tetangganya itu juga mempengaruhi sehingga gangguan tidurnya juga muncul kayak gitu. Oke. Lanjut ke Dewa Ayu Wahyu Diantari. Selamat malam dokter, izin bertanya bagaimana tata laksana pada pasien bila sebelumnya pasien sudah minum obat steroid tanpa resep dokter? Biasanya pasien-pasien yang datang dengan keluhan nyeri telan. Apakah kita langsung stop atau kita tapering off dokter? Terima kasih. Oke, pertama tanyakan dulu dia sudah berapa lamanya, terus dosisnya berapa lama, terus mulai ada gejala atau tidak. Kalau belum ada gejala klinis seperti tadi yang Cushing syndrome atau mungkin tidak ada gejala ke adrenal insufficiency,
sebenarnya tidak perlu di-tapering, boleh langsung di-stop sambil kita evaluasi berkala. Tapi kalau kita ngelihat secara klinis, wah pasien ini kok mukanya udah mulai bengkak, terus perutnya mulai gemuk, terus mulai ada buffalo hump-nya, atau pasiennya juga kok udah mulai kayak lemes, kayak ada adrenal insufisiensi, pasien mulai hipotensi, gulanya cenderung rendah. Nah, itu berarti kita mulai terapi lagi gitu. Kalau yang tadi adrenal insufisiensi ya kita mulai kasih dulu obat steroidnya, baru kita tapering pelan-pelan. Tapi kalau yang tadi yang sudah mulai yang buffalo hump terus kasing, itu kita langsung tapering obatnya. Jadi jangan langsung di stop mendadak. Tapi kalau dia belum ada gejala, pasiennya juga kondisinya masih baik, tidak ada hipoglikemi, tidak ada gula darahnya terganggu, atau mungkin ada gangguan mukanya yang kayak gitu, maksudnya casing sindromnya, cassingoid appearance-nya belum muncul, ya nggak apa-apa, langsung stop aja. Berarti dia masih penggunaannya masih sebentar kayak gitu. Tapi tanya anamnesisnya jelas ya, maksudnya dia berapa lama sih pemakaiannya dan efek muncul klinisnya tetap harus kita evaluasi. Jadi inti tapering off-nya itu dari berapa lama penggunaan dan ada gejala atau enggak gitu ya dok ya intinya. Oke, lanjut ke Amelia E. Izin bertanya lagi dok, dalam berapa lamakah pemberian steroid dapat menimbulkan leukositosis? Yang tadi ya, jadi kalau yang tadi ini tidak ada penelitiannya secara jelas, tapi itu bisa muncul dalam waktu efek kira-kira pemakaian yang dalam 1 minggu aja bisa ada efeknya untuk menimbulkan ini. Jadi secara guideline nggak ada, tetapi ada beberapa penelitian kalau dia pakai steroidnya itu kurang lebih dari seminggu atau hampir 2 minggu, itu biasanya kalau kita cek DPL-nya, leukositnya bisa cenderung agak sedikit meningkat kayak gitu. Tapi yang meningkatnya sih nggak signifikan, paling kalau dari 10.000 dia jadi 11-12.000 gitu, dan tidak perlu antibiotik ya, kita turunkan aja kadar steroidnya. Tapi tidak ada guideline-nya ya, maksudnya belum ada guideline tuh, ada penelitian-penelitian yang itu pun penelitian sentral, jadi dari beberapa rumah sakit kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iva Muidah, izin bertanya dok, bagaimana penggunaan steroid pada COVID? Oke, steroid pada COVID ini biasanya kita berikan kalau dia sudah mulai pada fase pulmoner. Jadi gejala parunya udah mulai muncul. Tetapi kalau pada pasien-pasien yang dengan gejala ringan yang belum ada gejala paru, jadi ground glass appearance-nya atau ground glass opacity-nya yang ada di paru, atau keluhan batuknya atau kayak hipoksianya belum ada, itu biasanya kita nggak kasih gitu ya. Dan biasanya kita kasih pada pasien yang kalau sudah ada fase pulmoner, berarti kan dia udah masuk rumah sakit. Kita jelas kasihnya golongan yang injeksi. Jadi kita udah juga nggak main oral juga biar lebih cepat. Jadi kita biasanya kasih, pengalaman saya biasanya kita kasih golongan dexamethasone karena kita mau ambil yang potensi inflamasinya yang tinggi. Jadi supaya kita mau antiinflamasinya lebih cepat tercapai gitu. Nanti biasanya dikasih dalam waktu 7 hari atau selama pasien dirawat bisa 5-7 hari. Kalau sudah ada perbaikan, biasanya kita akan mulai tapering pelan-pelan, dan biasanya kalau nanti membaik bisa aja udah nggak pakai steroid lagi kayak gitu. Oke. Selanjutnya dari Berta, izin bertanya dok, steroid sistemik pada ibu hamil tidak dianjurkan, tapi apakah masih aman jika memberikan steroid topikal? Terima kasih dokter. Ini dalam kasus apa ya steroid topikal pada ibu hamil ya? Maksudnya apakah karena gatal-gatal atau mungkin ada penyakit kulit? Prinsipnya steroid topikal saya nggak ada masalah kayak gitu. Selama pemakaiannya pemakaian durasi yang pendek. Jadi short duration ya. Jadi bukan penggunaan yang lama selama 9 bulan terus-terusan kayak gitu. Karena kalau seandainya memang pada ibu hamil, efek kehamilan yang saya tahu itu ada beberapa yang bisa menimbulkan efek imunologis, pasiennya itu jadi sering gatal-gatal. Jadi karena ya efek hamilnya kayak gitu. Nah, kalau seperti itu ya kasih aja dulu antihistamin, atau mungkin obat-obat ya gatal yang lainnya ya gitu. Tapi kalau memang diperlukan steroid boleh topikal, tapi prinsipnya tidak boleh dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi jangan berikan jangka waktu yang panjang. Nah, cuma saya nggak tahu nih settingannya apa. Apakah mungkin cuma gatal-gatal seperti itu atau apa, tapi yang jelas kalau mau kasih steroid topikal boleh-boleh saja, nggak ada masalah, tapi pokoknya prinsipnya jangka waktunya pendek gitu. Oke. Selanjutnya dari Dila, izin bertanya dokter, apakah pemberian dosis steroid dalam sehari harus disesuaikan dengan irama diurnal? Misal sehari membutuhkan dosis 15 mg, diminum 3 kali sehari, apakah pembagian dosisnya disesuaikan dengan irama diurnal dokter? Kalau seandainya pemberiannya mau dikasih 3 kali sehari, itu iya
kita sarankan sesuai dengan irama diurnal. Jadi biasanya diberikannya boleh pagi, siang, sore, tapi biasanya dulu ketika saya pendidikan sekolah itu kalau di UNER kita sarankan pemberiannya pada pukul 7 pagi, pada jam 13 siang, 1 siang, dan pada saat 17.00 jadi jam 5 sore. Dengan harapan jadi biasanya menjelang maghrib itu kan waktunya dia yang paling turun ya. Jadi kita kasihnya paling pagi jam 7, jam 1, dan jam 5 sore. Nanti kalau mau diturunkan pelan-pelan ya jam 5 sorenya diambil dulu. Jadi jangan dikasih, nanti tinggal ngasih jam 7 pagi sama jam 1 siang. Nanti kalau mau tapering lagi jam 1 siang yang diambil. Jadi terakhir kali minum yang jam 7 paginya. Tetapi ada beberapa literatur membandingkan ya pemberian single dose sama pembagian yang terbagi. Itu memang tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi sampai sekarang boleh. Jadi kalau mau kasih single dose jadi 15 mg, mau kasih boleh sekali sehari ya pagi hari minumnya. Itu lebih beberapa orang lebih setuju karena sesuai dengan fase diurnal. Jadi kan sesuai dengan pagi harinya kayak gitu ya. Pagi itu dominan tinggi jadi dikasihnya udah pagi hari aja minumnya gitu. Siang sorenya enggak. Tapi ada beberapa kan enggak kuat. Kalau kita minum steroid atau metilpredsolon nanti lambungnya enggak enak kalau minum dalam dosis tinggi sekali minum. Jadi harus dikasih dalam dosis terbagi, boleh 3 kali sehari, tapi dengan dosis yang dengan jangka waktunya kalau di Surabaya di Erlangga sendiri biasanya kita kasih jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 5 sore kayak gitu. Oke. Dilanjutkan ke pertanyaan dari Yolanda. Apakah steroid mempunyai efek samping pada gangguan hematologi misal perdarahan? Jika ada, bagaimana mekanisme terjadi efek samping tersebut dan apa tata laksana yang kita lakukan jika terjadi efek tersebut? Kemarin sih kalau dari yang saya baca di literatur hampir tidak ada ya untuk perdarahan. Tetapi efek samping hematologinya karena dia punya efek vasodilator, dia meningkatkan permeabilitas pembuluh darah itu. Jadi lebih ke arah edem sebenarnya. Tapi kalau untuk perdarahan saya belum temukan ya. Jadi saya nggak bisa jawab sih ini. Maksudnya saya dari kemarin baca sih belum ada untuk efek steroid diberikan terus ada perdarahan. Sejauh ini saya juga belum pernah menemukan pasien itu dari pengalaman saya. Tapi mungkin coba nanti saya lihat lagi ya. Tapi secara hematologi dia meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Jadi dia menjadi dia menurunkan permeabilitas pembuluh darah. Jadi dia mencegah terjadinya mencegah mediator vasodilator itu terjadi. Jadi dia akan menyebabkan lebih vasokonstriksi kayak gitu. Jadi kalau perdarahan sih saya belum pernah baca. Jadi saya anggap sih kayaknya enggak ya kayak gitu. Cuma nanti coba saya baca lagi ya gitu. Oke, selanjutnya dari Niza Amalia. Selamat malam dok, izin bertanya bagaimana dengan rekomendasi dari penggunaan steroid yang diberikan sebagai premedikasi transfusi darah terutama PRC. Oh tadi sempat disinggung ya dok ya. Boleh Prinsipnya dijelaskan? boleh dikasih, prinsipnya boleh dikasih pada premed kalau dia punya ada gejalanya 2. Jadi dia punya ada riwayat reaksi alergi. Reaksi alerginya bisa karena demam. Jadi kita harus bertanya nih, dia punya reaksi alergi atau enggak? Kalau dia punya riwayat reaksi alergi karena demam atau dia juga ada anemia hemolitik yang terjadi karena transfusi sebelumnya, itu boleh diberikan steroid. Jadi boleh dikasih steroid kayak dexamethasone dan kemudian kita mungkin kasih antihistamin sebagai premed itu dipersilahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia baru pertama kali nggak perlu dikasih kayak gitu ya. Atau yang kedua, kalau penggunaan transfusinya itu dalam jumlah yang besar, jadi large dose. Jadi pada pasien-pasien yang operasi mungkin kecelakaan tulang yang dia butuh sampai 10 bag darah dalam 1 hari atau dalam 4 jam dia butuh 4 bag, minimal dia butuh 5 bag darah, jadi separuh tapi diberikan dalam 4 jam. Jadi pada saat operasi yang butuh perdarahan yang hebat, kita butuh transfusi itu boleh diberikan karena kan jumlahnya banyak, jadi reaksi alerginya takutnya juga akan lebih resikonya akan lebih tinggi, jadi itu boleh diberikan. Tapi kalau hanya transfusi sehari-hari yang cuma 1 bag sehari dan itu baru pertama kali dan kita tanya dia nggak ada riwayat alergi sebelumnya atau reaksi alergi sebelumnya dengan transfusi, tidak perlu diberikan. Tetapi harus tetap waspada. Reaksi alergi itu perlu dimonitor. Jadi obat-obatannya harus tetap siap kayak gitu. Cuman nggak perlu diberi sebagai premed gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan Itfa Muidah. Izin bertanya dok, pada kasus GOT eksaserbasi akut di mana pemberian kolkisin tidak ada dan diberikan steroid sebagai penggantinya, bagaimana ekuivalen dosnya dok untuk kolkisin dan steroid? Terima kasih.
Colchicine jelas berbeda karena kalau colchicine itu kan dia memang ada efek antiinflamasinya, tapi dia juga berfungsi untuk menurunkan kadar asam urat juga ya lewat kencing. Jadi boleh diberikan, tapi kalau seandainya memang tidak ada ya steroidnya boleh dikasih, tapi tidak ada dosis ekuivalennya sih antara colchicine sama steroid karena itu obat yang berbeda kayak gitu. Jadi steroid diberikan pada kasus-kasus yang memang biasanya gout itu apa namanya bengkak ya, jadi edemnya besar, terus kemudian ada cairan yang perlu kita ambil kayak gitu. Cuman prinsip pertamanya kalau seandainya ada ini boleh kita kasih steroid. Steroidnya biasanya kita kasih dosisnya itu 1 mg per kilogram berat badan pada pasien-pasien dengan eksaserbasi akut pada pasien gout ya. Jadi kita boleh kasih. Jadi kan kalau dengan prednison dengan metilprednisolon itu dosisnya antara 40 sampai 50 mg lah kayak gitu per harinya. Dan itu kita biasanya bisa bagi. Jadi sampai bisa kita kasih 5 sampai 7 hari, terus nanti kalau mau di tapering boleh kalau memang nyerinya masih ada, jadi supaya kita bisa dapatkan dosis terkecil dan antiinflamasinya itu bisa tetap timbul kayak gitu. Jadi itu boleh diberikan kayak gitu. Cuman kalau untuk ekuivalen antara colchicine sama steroid sampai sekarang sih saya nggak ini ya karena cara kerjanya berbeda gitu. Steroid dosis ekuivalennya dengan sesama steroid yang lainnya gitu, bukan dengan colchicine kalau sepengetahuan saya gitu. Oke, lanjut ke Felicia. Izin bertanya dokter, dosis pemberian Dexa atau metilprednisolon pada pasien hipoglikemi yang sulit dikontrol bagaimana dan berapa lama pemberiannya? Dan apakah perlu di tapering off? Oke, ini mungkin sama dengan pertanyaan yang di bawah ya, Iya, pertanyaannya Berta juga ya. Sekalian saya jawab aja. Jadi sama seperti tadi yang saya jelaskan, pada protapnya hipoglikemi itu ada tempat kan untuk Dexa atau metil. Jadi biasanya diberikan kalau seandainya tidak respon terhadap D40 atau infus dextrose-nya dan kita evaluasi biasanya dalam 24 jam, bahkan bisa kurang ya. Jadi kalau seandainya terus-terusan dalam seharian itu udah kita kasih berulang kali dextrose-nya udah kita kasih, boleh dikasih. Bahkan 6 jam pertama pun kalau memang terus-terusan boleh dikasih kalau memang dia terus di bawah 60. Biasanya kita kasih aja langsung 1 ampul. Jadi bisa 1 ampul Dexa itu boleh kita kasih atau itu untuk ringannya kalau yang gampangnya, tapi kalau seandainya mau dihitung ya dosisnya itu biasanya 1 mg. Jadi kalau untuk dosis-dosis awal biasanya kita kasih dosis 1 mg per kilogram berat badan sebagai kayak dosis besarnya. Terus nanti baru diturunkan pelan-pelan. Tetapi pemberiannya kalau kita secara klinis, secara praktek sehari-hari, biasanya kita kasih langsung 3 kali 1 ampul dexamethasone, biasanya kasih cukup untuk 2 hari. Jadi tidak perlu di-tapering setelah itu. Kalau seandainya gulanya sudah meningkat, nanti biasanya kalau dengan dia makan dan dia sambil kita cari ya dalam waktu 2 hari itu sambil pemberian Dexa kita cari tahu jangan-jangan dia sudah mulai ada gangguan adrenal insufisiensi, mengapa dia hipoglikemi atau ada jangan-jangan kelainan insulinoma. Jadi tumor yang ada di beta pankreas yang terus-terusan menghasilkan insulin sehingga dia akhirnya menjadi hipoglikemi terus-terusan. Nah itu kalau kayak gitu ya itu steroidnya harus tetap akan lanjut karena kita menggunakan penggunaan produksi gulanya kita buat dari tempat lain. Jadi supaya insulinnya juga kita tekan. Kalau pada pasien-pasien insulinoma ya akhirnya keputusannya kan nanti harus dioperasi kalau insulinoma gitu. Jadi harus cari tahu dulu. Biasanya protokolnya pemberiannya boleh kasih 3 kali 1 Dexa, metason, atau kalau metilprednisolon boleh dikasih 1 kali 6 2,5 itu boleh dikasih atau 2 kali 6 2,5 biasanya kasih aja 2 atau 3 hari nanti sambil kita evaluasi kayak gitu. Cari tahu penyebabnya sambil pemberian Dexa atau metilprednisolonnya. Kalau karena adrenal ya dikasih kemudian nanti di tapering pelan-pelan, tapi kalau karena insulinoma ya kita biasanya rujuk untuk operasi. Bukan rujuk, kita konsultasikan ke bedah untuk operasi kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Yudi Tando. Izin bertanya dok, pada pasien dengan rheumatoid arthritis yang biasa mengkonsumsi rutin steroid tiap muncul gejala, apakah disarankan perlu dilakukan pemeriksaan kortisol atau harus menunggu ada efek sampingnya dulu? Kalau disarankan sebaiknya kapan dokter? Nah, jadi kortisol itu bukan sesuatu yang rutin ya, bukan karena kita lama terus kemudian langsung dipakai. Tadi yang prinsip yang pertama adalah ada mulai timbul efek samping. Kalau udah mulai timbul efek samping, boleh diperiksakan kortisol. Atau penggunaannya memang lama sekali, yaitu penggunaan lamanya itu biasanya udah 3 sampai 6 bulanan. Kalau 2 minggu sih saya kira belum perlu langsung diberikan ya. Memang itu perlu untuk tapering, tapi kalau penggunaannya udah sampai 3 bulan atau biasanya rata-rata 6 bulanan udah dikasih, kita perlu untuk cek kortisol dan kalau memang ada gejala, karena prinsipnya sih kalau ada gejala perlu dievaluasi. Tapi kalau kita lihat
memang dia 6 bulan tapi kok belum ada ya karena kan memang kortisolnya mungkin karena kita masih pakai steroidnya dan kita harus lihat juga nih steroid yang kita kasih masih dosis rendah atau dosis tinggi. Kalau dosisnya udah dosis yang fisiologis, jadi udah sesuai dengan dosis kita cuma 5 mg per hari aja prednison sebenarnya nggak ada masalah. Jadi nggak perlu dicek kortisol karena dia udah sesuai dengan dosis fisiologis tubuh kita. Tetapi kalau seandainya dosisnya tinggi, kita perlu evaluasi kortisolnya, apalagi kalau ada gejala. Kalau menurut saya, yang penting ada gejala, cek kortisol. Karena pemeriksaan kortisol mahal ya, jadi kita hampir sebenarnya juga jarang banget untuk praktek sehari-hari kita periksa kortisol kalau pasien tuh nggak bergejala gitu. BPJS pun juga nggak menanggung dengan harus kita periksakan kayak gitu. Jadi biasanya kita akan evaluasi kalau sudah ada gejalanya. Jadi makanya penting banget untuk evaluasi pasien kalau udah mulai gejala, ditanya aja gejala screeningnya. Terutama tadi ya, jangan hipotensi atau hipoglikemi untuk melihat adrenal insufisiensi. Atau kalau yang udah mukanya itu kan udah jelas banget, nah itu boleh diperiksakan kortisol. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Nila Munaya. Ada 2 pertanyaan, Dok. Faringitis, bolehkah oral Dexa 0,5 mg diberikan bersama AB? Khususnya ada etio, pos minum es banyak atau makan gorengan tertentu, misal dalam jumlah banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika pasien DM gatal, terkadang hanya menemukan sediaan obat seperti CTM atau cetirizine yang sudah plus Dexa 0,5 mg oral, apakah mempengaruhi gula darah pasien tersebut? Seberapa berpengaruh, dokter? Terima kasih. Oke, jadi yang pertama faringitis dengan oral Dexa. Faringitis ini kan sebenarnya termasuk penyakit ISPA ya. Jadi saluran nafas atas. Sebenarnya tidak disarankan juga untuk pemberian Dexa ya. Kalau antibiotik dievaluasi dulu, dia memang memerah atau enggak. Terus memang ada gejala-gejala bakterialnya atau enggak. Itu boleh dikasih antibiotik. Nanti mungkin bisa dibahas tentang pemberian antibiotik di hari Sabtu. Tapi untuk Dexa saya sebenarnya secara pribadi saya tidak sarankan. Karena kenapa? Karena kalau seandainya memang orangnya akan lebih enak sih, maksudnya pasien itu akan lebih efeknya cepat banget kan untuk antiinflamasinya. Tapi itu akan membuat kita menyamarkan maksudnya menyamarkan gejala-gejala yang lainnya yang sebenarnya mungkin akan bisa kelihatan dan bisa kita tangani sehingga mencari tahu penyebab sebenarnya dari faringitisnya. Jadi kalau saya sarankan kalau memang yang dicari adalah antiinflamasinya, kita ada golongan non-steroidal anti-inflammatory drugs, yaitu NSAID. Jadi itu boleh kita kasih gitu kan. Kenapa nggak dikasih antibiotik dengan kayak natrium diklofenak atau dikasih dengan kayak asam mefenamat, karena kan dia juga punya antiinflamasi juga gitu, dan malah tapi dia tidak akan ada efek steroidnya kayak gitu. Jadi kalau saya tidak sarankan untuk pemberian oral seperti ini kayak gitu ya. Dan kalau hanya minum seperti minum es apa-apa, cukup sebenarnya dengan NSAID aja cukup kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak perlu sampai Dexa kayak gitu. Karena kalau kita sedikit-sedikit kasih Dexa, karena sebenarnya gini loh, masyarakat kita itu banyak yang masih belum well educated. Kita mau kasih biar dia cepet, mungkin ya cuma Dexa sekali sehari, oke gitu ya. Mungkin dia enakan, tapi pasien kita tuh kan cenderungnya adalah kalau dia udah ngerasa enakan, apalagi di daerah, dia sering nyimpen tuh bungkus obatnya. Bungkus obatnya disimpan, terus sama dia nanti kalau beli dia nggak ke dokter, tapi dia langsung ambil bungkus obatnya ke farmasi, dan apotek kita kan bebas banget ya jual obat gitu ya. Jadi terus nanti dia tiap kali itu akan minum itu lagi, akhirnya tidak mengedukasi pasien dengan baik. Kalau saya lebih senang, saya nggak pernah kasih Dexa atau golongan steroid kalau memang cuma faringitis, saya paling kasih NSAID, terus kasih antibiotik kalau memang gejalanya bakteri, sambil edukasi, Pak, ini memang prosesnya lama, yang namanya obat minum kan harus diserap dulu, harus kerja dulu, jadi nggak bisa langsung sekali minum langsung enakan gitu. Nah itu harus dievaluasi lebih lanjut. Kecuali faringitisnya terus-menerus, nah kalau saya lebih baik ya, mungkin karena saya kerja di rumah sakit ini, saya konsultasikan ke THT supaya biar bisa kita evaluasi untuk di endoskopi. Jadi kita lihat, jangan-jangan bukan cuma sekedar faringitis akut aja gitu, tapi kan ada penyebab yang lain. Tapi yang jelas saya kira tidak perlu diberikan Dexa atau steroid di awal kayak gitu. Kalau hanya untuk mengurangi antiinflamasinya, NSAID aja cukup gitu ya. Terus dari keduanya kalau pasien DM gatal, terus ada CTM cetirizine yang sudah plus 0,5. Itu juga saya nggak sarankan, karena kalau pasien DM dikasih Dexa, tadi kita ingat ya, Dexa itu kerjanya panjang, kerjanya long acting, dia bisa kerja sampai 48 jam. Jadi efek gulanya nanti itu bisa muncul dalam beberapa jam. Katanya bisa muncul dalam 6 sampai 8 jam setelah pemberian steroid, apalagi kalau dia
IV sih, itu karena penelitiannya IV ya. Kalau oral saya belum baca, tapi yang jelas kalau oral ya saya anggap mungkin dalam 24 jam mungkin dia bisa akan meningkatkan gula darahnya, akhirnya nanti bisa jadi nggak terkontrol. Jadi kalau seandainya bisa, cukup berikan CTM atau cetirizine yang murni aja kayak gitu. Terus evaluasi penyebab gulanya lagi, penyebab gatalnya kenapa? Karena jangan-jangan karena kadar gula yang tinggi sehingga gatal-gatal ya. Kalau kayak gitu kita turunkan aja gulanya. Jadi prinsipnya cari sumber etiologi penyakitnya itu apa. Jangan hanya menerapi simptom. Kalau karena gulanya yang tinggi, ya terapi gulanya. Kalau ternyata diabetesnya ini ada faktor keturunan, terus ternyata pasiennya juga ada gangguan tiroid, jangan-jangan dia juga hipotiroid. Nah, pada pasien-pasien hipotiroid itu sering sekali terjadi urtikaria kronis. Jadi kan nggak perlu kita kasih obat-obat steroid, ya kita kasih obat untuk hipotiroidnya kayak gitu. Jadi harus cari tahu. Kalau ada simptom, cari tahu kira-kira etiologinya apa, tangani etiologinya supaya itu lebih komprehensif dan pasien juga akan lebih nyaman dan pasti akan lebih puas gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Yudi Tando. Izin bertanya, Dok, apakah ada obat lain yang memang tidak disarankan diberikan bersamaan dengan steroid? Sebenarnya ada banyak obat. Jadi ada beberapa obat, obat-obatan tuh biasanya beberapa obat yang kayak antibiotik itu ada beberapa ya. Cuman saya nggak hafal satu persatu. Nanti mungkin saya akan kasih share aja linknya, tabel obatnya itu nanti katanya kita semuanya kan gabung Telegram ya. Nanti saya share aja di Telegram obat-obat aja apa aja yang kalau dikombinasi sama steroid itu ada efek sampingnya. Nanti saya share aja, tapi yang jelas beberapa kayak antibiotik, terus kayak ada beberapa obat-obatan kayak anti kejang kalau nggak salah itu juga ada. Jadi itu nanti kayak tadi penggunaan dengan NSAID itu akan bisa meningkatkan resiko peptic ulcer itu juga ada gitu. Jadi nanti coba saya share aja karena banyak banget. Saya sendiri jujur nggak hafal gitu. Jadi biasanya kalau ini kita akan lihat kalau karena kebetulan di rumah sakit saya sudah ada farmakologis klinis, jadi biasanya beliau yang selalu menegur kita kalau dok obat ini ada interaksinya apa-apa, saya udah hampir ini, cuman yang jelas ada listnya, nanti kita share aja di Telegram, nanti bisa dibaca ya di Telegram ya, list obat tabel-tabelnya gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, Dok. Akhirnya masuk ke pertanyaan terakhir. Pada ISPA anak yang menetap, tidak ada tempat untuk puyer steroid kah, Dok? Dan pada pasien yang sedikit-sedikit dikasih steroid, misal konjungtivitis, dikasih steroid, oma dikasih steroid, tergolong pemberian jangka lama enggak? Terima kasih banyak, dokter. Oke, tadi pemberian jangka lama itu prinsipnya adalah kalau pemakaian steroidnya itu lebih dari 2 minggu atau dalam 6 bulan terakhir dia minum steroid total, kalau di total itu ada 3 minggu ya, prinsipnya jangka panjang itu. Jadi ya harus ditanya ke pasiennya. Saya nggak bisa jelas, saya nggak ini kan per kasus ya gitu. Tapi yang jelas kalau kayak konjungtivitis kan biasanya pemberiannya apa itu namanya tetes ya. Jadi kalau tetesnya hanya 1-2 hari dan terus dia membaik ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau konjungtivitis dalam setahun terus dia 2 hari minum, minggu depan ini lagi kan lama-lama totalnya juga dalam 6 bulan pasti akan lebih dari 3 minggu. Nah kalau kayak gitu pemberian jangka panjang lebih baik saran saya harus konsultasi ke dokter kulit. Itu pasti bukan konjungtivitis viral biasa yang cuman kita kasih tetes mata terus membaik, pasti ada penyebab yang lainnya. Itu harus kita konsultasikan dan harus dirujuk ke ahli spesialis mata lebih lanjut kayak gitu. Nah, terus kalau untuk ISMA yang menetap puyer steroidnya, saya tetap nggak sarankan ya. Tadi kan prinsipnya kayak common cold, kalau hanya common cold saja, atau bahkan yang tadi dibilang kayak rinitis, sinusitis yang kronis aja, kita nggak perlu kasih steroid gitu, karena nanti malah efek samping ke anak-anaknya itu banyak gitu. Tadi aja salah satu efek sampingnya dia mempengaruhi growth hormone ya. Pada beberapa anak itu kalau steroidnya terlalu berlebihan itu ternyata juga bisa menyebabkan pasien jadi bukan yang kecil itu loh. Jadi pertumbuhannya itu growth-nya itu jadi nggak bagus. Itu juga bisa mempengaruhi. Apalagi anak-anak itu kan tulangnya masih bertumbuh kayak gitu. Jadi kalau kita dikit-dikit kasih steroid itu nanti akhirnya pertumbuhan tulangnya juga nggak baik, dia bisa jadi kerdil, terus juga tulang-tulangnya juga nggak bagus. Jadi tetap biasanya saya nggak pernah sarankan. Cuman saya nggak ada kompetensi sih sebenarnya untuk menjelaskan ini lebih lanjut, karena ini kan terkait kompetensinya dokter anak ya. Tapi setahu saya kalau kita belajar steroid atau belajar dari rinitis itu sendiri atau kayak common cold biasa, tidak disarankan ada tempat untuk puyer steroid. Cukup kalau memang kita curiga bakteri, kasih antibiotik dan kasih aja golongan NSAID atau tadi kayak dekongestan, itu silahkan kayak gitu.
Oke, habis sudah ini pertanyaannya, Dokter. Terima kasih kepada Dokter Nugraheni, spesialis penyakit dalam yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua supaya bisa Oke, kita aplikasikan dalam sama-sama. kehidupan praktek kita sehari-hari. Terima kasih juga kepada para peserta yang mau menunggu batch 2 hari ini, malam ini. Mohon maaf sekali lagi atas keeroran Zoom-nya kemarin. Semoga tentiran kali ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih dokter, terima kasih peserta, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom-nya. Sampai ketemu di tentiran selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter.